Bab 58. Di hutan tak berujung, pepohonan yang menjulang tinggi menghalangi sinar matahari. Tanaman merambat berumur 1000 tahun sekuat naga, dan, dari waktu ke waktu, suara gemuruh terdengar dari jauh. Tentu saja tidak ada rasa aman untuk bermalam di sini. Keenam murid surga Gua Ziyue tidak berani tidur. Namun, Xiao Luo memejamkan mata dan beristirahat, tidak peduli dengan bahaya yang mungkin menghampiri mereka, dengan punggung bersandar pada pohon besar. Setelah secara pribadi menyaksikan Xiao Luo membunuh lebih dari 10 anggota korps tentara bayaran darah hitam dengan satu tebasan, seorang ahli di puncak alam roh bela diri tidak memiliki kemampuan untuk melawan di depannya. Zhuo Xiangming dan yang lainnya telah menganggap Xiao Luo sebagai dewa di dalam hati mereka. Kakak senior, aura Xiao Luo pada pria ini jelas merupakan seorang ahli bela diri. Mengapa kekuatannya begitu menakutkan? Itu benar, lebih dari 10 anggota korps tentara bayaran darah hitam adalah master bela diri dan master bela diri hebat. Ada juga ahli realem martial spirit yang dibunuh olehnya dalam satu pukulan. Kekuatannya pasti telah mencapai ranah martial lord dalam sekejap. Ada yang aneh pada dirinya, aku belum pernah melihat orang seperti itu. Para murid surga Gua Ziyue mau tidak mau mendiskusikan Xiao Luo dengan suara pelan. Sekarang, mereka semua telah menyingkirkan Kaisar Bebek. Bukan karena mereka sombong, tapi kekuatan yang ditunjukkan Xiao Luo terlalu mengejutkan, membuat mereka sama sekali tidak dapat memahami alasan di baliknya. Zhuo Xiangming mengangkat tangannya untuk menghentikan mereka. Saudara Xiao pasti telah mengembangkan beberapa keterampilan untuk menutupi kekuatan aslinya, yang membuatnya tampak seperti seorang master bela diri di permukaan, tebaknya. Baiklah, berhentilah membicarakan tentang kakak Xiao. Tidak ada orang yang suka dibicarakan di belakang mereka. Kakak-kakak senior mengangguk dengan patuh. Hei anak muda, tunggu apa lagi? Datang dan bantu aku membalut lukaku. Kaisar Bebek benci perasaan diabaikan. Meskipun ia berteriak sekuat tenaga untuk mendapatkan perhatian, ia sebenarnya hampir pulih. Master God of Chaos telah mengajarinya dua keterampilan luar biasa, yang pertama adalah kemampuan memulihkan kekuatan dan menyembuhkan, dan yang lainnya adalah kemampuan untuk melarikan diri. Dalam 500 tahun terakhir, dia telah mempraktikkan keterampilan ini. Jadi, dia pasti sudah menguasainya. Penetrasi panah pendek adalah permainan anak-anak baginya. Keenam murid surga Gua Ziyue tidak memperlakukan Kaisar Bebek secara berbeda meskipun mereka telah mengetahui bahwa dia bukanlah siluman binatang. Sebaliknya, mereka maju ke depan dan merawat lukanya dengan hati-hati. Ketiga murid perempuan itu bahkan dengan hati-hati meniupkan udara ke dalam luka dengan mulut mereka. Mereka sangat perhatian. Xiao Luo melihat semua ini dan menilai bahwa orang-orang dari Gua Surga Ziyue masih cukup baik. Dalam 500 tahun terakhir, Kaisar Bebek tidak pernah menerima perhatian apapun dari siapapun selain tuannya sendiri. Ini adalah pertama kalinya ia merasa diperhatikan. Air mata menggenang di matanya. Yang mulia, ada apa? Zhuo Xiangming bertanya dengan prihatin. Tidak ada. Sesuatu masuk ke mataku. Pasti disebabkan oleh angin. Angin bodoh. Kaisar Bebek, karena malu, dengan cepat menambahkan, jangan panggil saya yang mulia. Aku sebenarnya bukan iblis binatang. Saya hanya tahu bagaimana berbicara bahasa manusia. Saya tidak sanggup menyandang gelar, yang mulia. Lalu bagaimana kami harus memanggilmu? Seorang murid perempuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kaisar Bebek berpikir sejenak sebelum berkata dengan serius, panggil aku kakek Bebek. Saya berusia lebih dari 500 tahun. Ya, panggil saja aku kakek Bebek. Keenam murid dari Ziyue Cave Heaven semuanya tercengang. Bagaimana mereka masih bisa memanfaatkan mereka? Bebek itu sebenarnya berumur lebih dari 500 tahun. Tapi itu seperti bebek biasa dalam segala hal. Masuk akal jika kita menyebutnya kakek jika giginya sudah lama, tapi... Kami masih ingin memanggil Anda yang mulia. Dalam hati kami, Anda akan selalu menjadi iblis binatang dan yang mulia kami, kata Zhuo Xiangming sambil berpikir. Seorang murid laki-laki dengan cepat menjawab, benar, yang mulia. Anda membela kami dan menghadapi korps tentara bayaran darah hitam sendirian sekarang. Sosokmu terlalu mengesankan dan tampan. Anda sepenuhnya layak menjadi seorang yang mulia. Oh, apakah begitu? Apa aku benar-benar tampan? Kaisar Bebek segera menjadi gembira. Kamu sangat tampan, kata seorang murid perempuan dengan tegas. Bebek itu tertawa dan berkuak. Aku tersanjung, saya tersanjung. Terima kasih. Kaisar Bebek sangat gembira. Ia berteriak kegirangan sekuat tenaga dan bahkan mulai menyenandungkan sebuah lagu. Kedengarannya mengerikan, tapi dia tidak peduli dan terus berjalan, terlihat sombong. Zhuo Xiangming dan yang lainnya ingin menutup telinga mereka beberapa kali, tetapi mereka takut melukai harga diri Kaisar Bebek. Jadi mereka tidak punya pilihan selain menahannya untuk saat ini. Semuanya tampak menyedihkan. Jika kamu berani terus bernyanyi, aku akan memanggangmu. Xiao Luo tidak tahan lagi. Dia mengambil tongkat kayu dan melemparkannya ke Kaisar Bebek, yang memperlakukan tempat ini sebagai panggung untuk menampilkan nyanyian buruknya. Tongkat kayu itu mengenai kepala Kaisar Bebek dan menjatuhkannya ke tanah. Bajingan, Kaisar Bebek mengutuk dan bangkit. Tetapi ketika sadar dan menyadari bahwa ia tidak dapat mengalahkan Xiao Luo, ia tidak punya pilihan selain menanggungnya. Kamu iri, Xiao Luo. Kamu pasti iri karena aku bisa bernyanyi dengan baik. Xiao Luo membuka satu matanya dan berbicara dengan acuh tak acuh, aku mengenal seorang penyanyi ketika aku mendengarnya, dan kamu tidak. Saya ahli dalam bidang lagu. Bagaimana mungkin lagu yang saya nyanyikan tidak bagus? Anak muda, katakan padanya, apakah lagu yang aku nyanyikan tadi terdengar bagus? Kaisar Bebek tidak akan membiarkannya pergi. Ia sangat yakin ia bisa bernyanyi dengan baik. Dengan baik, 6 orang dari Gua Surga Ziyue langsung terjebak dalam dilema. Memang tidak enak mendengarnya. Jika mereka mengatakan yang sebenarnya, itu akan melukai ego si Bebek, bukan? Tetapi jika mereka mengatakan Kaisar Bebek adalah penyanyi yang baik, bukankah itu merupakan tamparan bagi wajah Xiao Luo? Jadi apa yang harus mereka lakukan? Siapa yang baru saja bernyanyi, mengganggu pikiran saya dan menyebabkan saya gagal dalam terobosan? Keluarlah dan terima kematianmu. Saat mereka ragu-ragu, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar. Kemudian, seekor ikan gabus besar muncul dari dalam hutan, mengeluarkan lidah merahnya, dan seluruh tubuhnya berwarna merah darah. Itu adalah ular piton raksasa. Tubuh ular piton raksasa itu setebal tangki air besar. Tubuhnya mengeluarkan bau busuk yang tak terlukiskan. Tekanan yang kuat menyebabkan 6 orang dari Gua Bulan Ungu berkeringat dingin. Binatang, iblis binatang. Itu sebenarnya adalah iblis binatang piton raksasa. Itu benar-benar iblis binatang yang kuat. Lari, yang mulia, saudara Xiao. Bersembunyi. Zhuo Xiangming berteriak tanpa sadar dan berbalik untuk melarikan diri. Melawan iblis binatang, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Satu-satunya pilihan yang tersisa bagi mereka adalah lari. Kamu masih mencoba melarikan diri. Tidak ada satupun dari kalian yang bisa melarikan diri.
Mata segitiga ular piton raksasa itu dipenuhi amarah. Ia mengayunkan ekornya yang besar. Dalam sekejap, bumi berguncang, dan pepohonan bergetar. 5 hingga 6 pohon yang menjulang tinggi patah, dan batangnya yang besar terlempar sebelum jatuh dengan keras ke tanah, menghalangi jalan keluar Zuo Xiangming. Ia memutar tubuh besarnya dan perlahan berpindah dari hutan. Saya akhirnya merasakan kesempatan untuk menerobos, tapi kalian manusia sialan menyanyikan lagu yang sangat buruk dan mengganggu pikiran saya, yang pada akhirnya mengakibatkan kegagalan saya untuk menerobos. Jika saya ingin kesempatan lain untuk menerobos, saya harus menunggu setidaknya 100 tahun. Kalian pantas mati. Katakan padaku, siapa yang baru saja bernyanyi. Aku akan membuatnya memohon kematian. Keenam murid dari Ziyue Cave Heaven melirik Kaisar Bebek. Kaisar Bebek bergidik. Setelah bertemu dengan tatapan ular piton raksasa itu, ia buru-buru menunjuk ke arah Xiao Luo. Kue. Ia tidak berani berbicara dalam bahasa manusia lagi, jadi ia menggunakan bahasa bebeknya untuk secara halus memberitahu ular piton raksasa itu bahwa Xiao Luo lah yang bernyanyi, tergoda untuk menyalahkan Xiao Luo. Omong kosong apa yang kamu katakan? Apakah kamu baru saja menyanyikannya? Ular piton raksasa itu memelototinya dengan dingin. Kaisar Bebek sangat ketakutan. Jika ular piton raksasa mengetahui bahwa dialah yang bernyanyi, ia akan dimakan dan dicerna menjadi kotoran, buang air besar, dan dijadikan pupuk bagi tanaman. Dalam keputusasaan, tidak dapat dipastikan apakah ular piton raksasa itu akan meragukan kata-katanya. Ia menunjuk ke arah Xiao Luo dan berkata, bukan aku, itu dia. Orang itu baru saja bernyanyi. Bagaimana ini bisa terjadi? 6 murid surga Gua Ziyue merasa bahwa Kaisar Bebek tidak setia. Dialah yang bernyanyi, namun dia bersikeras menjebak Xiao Luo. Ia gagal memikul tanggung jawab dan tidak memiliki rasa malu sama sekali. Itu sama sekali tidak sopan dan tidak adil. Jadi itu dinyanyikan olehmu, brengsek, teriak ular piton itu. Ular piton raksasa itu menggerakkan tubuh besarnya dan menatap Xiao Luo dengan mata merahnya. Xiao Luo berdiri dan hendak menyangkal klaim Kaisar Bebek. Saat ini, Zuo Xiangming berlari menuju Xiao Luo, disalahkan. Tidak, akulah yang menyanyi. Lord Beast Demon, aku menyanyikannya. Itu bukan dia. Saat dia berbicara, dia terus menatap Xiao Luo dengan penuh arti, menyuruhnya segera pergi. Ketika 5 adik laki-laki dan perempuan Zuo Xiangming melihat ini, mereka menggigil ketakutan, dan semua berlari kembali. Itu bukan urusan kakak laki-lakiku. Saya menyanyikannya. Aku menyanyikannya. Lord Beast Demon, akulah yang menyanyikannya. Jika Anda ingin menghukum seseorang, hukumlah saya. Biarkan mereka pergi. Maaf, saya tidak tahu bahwa Anda sedang berkonsentrasi untuk menerobos. Saya tidak pernah menyangka nyanyian saya mengganggu meditasi Anda. Saya pantas mati. Jika Lord Beast Demon ingin menghukumku, tolong hukum aku. Kelima murid itu memohon kepada ular piton raksasa itu, masing-masing menyatakan itu adalah kesalahan mereka. Mereka tidak ingin melihat rekan-rekan muridnya dibunuh oleh ular piton raksasa tersebut, jadi mereka lebih memilih mengorbankan diri mereka sendiri. Wajah Kaisar Bebek memerah karena malu. Perilakunya sangat kontras dengan perilaku para murid surga Gua Ziyue. Ia adalah makhluk pengecut yang lebih memilih menyalahkan orang yang tidak bersalah daripada menghadapi konsekuensi atas tindakannya. Kamu berisik sekali. Ular piton raksasa itu sudah sangat marah. Ketika mendengar bahwa keenam muridnya yang disalahkan, niatnya untuk membunuh semakin meningkat. Ia membuka mulutnya yang besar dan mengeluarkan api besar. Wash, plus wash, plus wash, plus. Api yang berkobar menyapu mereka berenam sekaligus. Nyala api begitu panas bahkan baja pun bisa meleleh. Orang-orang surga Gua Ziyue membuka mata lebar-lebar, tidak bisa bergerak sejenak. Pada akhirnya, mereka hanya bisa putus asa dan menunggu kematian tiba. Namun, meski setelah menunggu lama, mereka tidak merasakan api menyentuh kulit mereka. Mereka membuka mata untuk mengintip. Mereka melihat sosok misterius berdiri di depan mereka. Saudara Xiao, Zuo Xiangming kagum. Ada penghalang tak terlihat yang terbentuk di sekitar Xiao Luo, menghalangi semua api. Alasan mereka masih hidup adalah karena Xiao Luo telah melindungi mereka. Semuanya tercengang. Seseorang harus tahu bahwa ini adalah api yang dimuntahkan oleh iblis binatang buas. Namun, nyala api yang mengerikan itu sebenarnya dihalangi oleh Xiao Luo. Bagaimana ini mungkin? Tidak mungkin. Ular piton itu juga sangat terkejut karena Xiao Luo tidak takut dengan apinya. Setelah meludah beberapa saat, ia berhenti dan menatap Xiao Luo dengan mata merah darahnya. Bocah manusia, teknik macam apa ini? Tidak ada teknik kultivasi, jawab Xiao Luo. Kamu adalah iblis binatang, jadi aku akan memanggilmu yang mulia untuk saat ini. Saya minta maaf karena mengganggu terobosan Anda sekarang. Itu salah kami, tapi tidak pantas mati. Apakah kamu tidak setuju? Xiao Luo memberitahu ular piton raksasa itu dengan tenang dengan tangan di belakang punggungnya. Ia tidak pantas mati. Ketika ular piton mendengar ini, ia mendengus dingin. Sebagai seorang kultivator, Anda harus tahu betul bahwa peluang untuk menerobos akan segera berlalu. Saya kesulitan mencapai terobosan. Aku hampir sampai ketika aku mendengar nyanyianmu yang mengerikan dan bernada tinggi, Beastart. Hari ini, tidak ada di antara kalian yang bisa dibiarkan hidup. Aku akan menelan kalian semua. Xiao Luo menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kamu seharusnya hidup lebih dari 1000 tahun. Saya dengan tulus bersimpati kepada Anda karena menyia-nyiakan kesempatan untuk menerobos. Tapi, dari sudut pandangku, jika kamu ingin mencelakai hidupku, maka kamu harus bersiap untuk dibunuh olehku, Xiao Luo memperingatkan. Dibunuh olehmu. Ular piton raksasa itu tertegun sejenak sebelum tertawa. Bagaimana mungkin seorang kultivator martial lord berani menyombongkan diri di hadapanku? Xiao Luo menjawab dengan tenang, kultivasi tidak mudah bagimu, jadi saya harap kamu dapat menghargainya. Jika tidak, saya hanya bisa meminta maaf. Anak manusia yang sombong, aku ingin melihat seberapa kuat dirimu. Ular piton itu tidak mampu menahan amarahnya. Ia membuka mulutnya yang berdarah dan menyambut Xiao Luo dari tempat yang tinggi. Dengan ledakan yang keras, tanah berguncang, dan pasir berserakan di mana-mana. Itu menyebabkan lubang besar di tanah, dan setengah lidahnya berada di dalam lubang tersebut. Saat ia menyerang, Xiao Luo bergerak seperti kilat dan menghindari mulutnya yang berdarah. Dia meninggalkan bayangan di tempat dan melompat tinggi, memukul tubuh ular piton itu dengan telapak tangannya. Ular piton itu tidak dapat menahan rasa sakit yang luar biasa, dan tubuhnya yang tegak jatuh ke tanah. Mata merah darahnya dipenuhi kilatan yang tidak menyenangkan. Wosh, plus. Hembusan angin kencang muncul dari tanah, dan ekor ular besar melesat ke arah Xiao Luo. Cambuk ekor ini benar-benar merupakan serangan besar-besaran di medan perang. Di tengah suara gemuruh yang keras, bebatuan berserakan, dan puing-puing menutupi langit. Deretan pohon yang menjulang tinggi tumbang. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan murid-murid Kaisar Langit dan Bebek Gua Ziyue mundur. Xiao Luo menyilangkan tangannya dan bertabrakan dengan ekor ular piton raksasa itu.
Bang, terjadi ledakan tumpul, dan seluruh tubuh Xiao Luo terlempar ke udara. Namun, dia dengan cepat berhenti dan tetap berada tinggi di udara. Bela diri, Tuan bela diri. Para murid surga Gua Ziyue terkejut dengan apa yang mereka saksikan. Kakak senior, dia sebenarnya adalah seorang martial lord. Ya ampun, bagaimana ini mungkin? Tuan kita hanya berada di tingkat menengah dari alam kaisar bela diri. Dia hanya beberapa tahun lebih tua dari kita, namun dia telah mencapai alam martial lord. Para murid gemetar tak terkendali dan bahkan tidak dapat berbicara dengan baik. Mampu bertahan di udara jelas merupakan kemampuan yang hanya dimiliki oleh mereka yang telah mencapai ranah raja bela diri. Meskipun tanah Arcana sangat luas dan tidak terbatas, semakin tinggi wilayahnya, semakin sedikit yang bisa dijangkau oleh para penggarap, yang direduksi dalam bentuk piramida. Mereka yang telah mencapai alam martial lord sudah termasuk di antara para ahli di dunia ini. Zhuo Xiangming sangat terkejut hingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Ular piton raksasa itu juga sangat terkejut. Ia mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Luo. Bocah manusia, kamu benar-benar telah mencapai alam martial lord. Saya tidak begitu jelas tentang pembagian kekuatan di pihak Anda, dan saya juga tidak ingin menjelaskannya. Jika Anda tidak ingin budidaya 1000 tahun Anda hancur dalam sekejap, pergilah sekarang. Aku tidak akan melanjutkan masalah ini, Xiao Luo memperingatkan sambil berdiri di udara dengan rambutnya berkibar tertiup angin. Ular piton raksasa itu mencibir, meskipun kekuatanmu telah melebihi ekspektasiku, kamu hanyalah seorang martial lord belaka, ia mencaci maki Xiao Luo. Aku benar-benar tidak tahu apa hakmu untuk menjadi begitu sombong. Xiao Luo benar-benar tidak menganggap serius. Hanya manusia realem guru bela diri yang bisa dibandingkan dengan pertarungannya. Seorang martial lord tidak akan menimbulkan ancaman apapun terhadapnya. Jika Anda tidak mendengarkan nasihat baik saya, Anda tidak dapat menyalahkan saya. Tatapan Xiao Luo menjadi dingin. Aku akan menelanmu, dasar bastard yang tidak punya otak. Dengan suara gemuruh, tubuh ular piton raksasa, yang panjangnya lebih dari 100 kaki, bangkit dari tanah. Ia membuka mulutnya yang berdarah, mengeluarkan bau amis, dan terbang tinggi ke langit, menelan Xiao Luo dalam sekejap. Dunia akhirnya sunyi. Ular piton raksasa itu tertawa keras. Menelan martial lord adalah sebuah pencapaian yang luar biasa. Di masa depan, ketika bertemu dengan jenisnya sendiri, ia akan memiliki sesuatu yang bisa dibanggakan. Zhuo Xiangming dan yang lainnya pucat saat mereka melihatnya dengan ngeri. Xiao Luo telah ditelan oleh ular piton raksasa, dan tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Seekor ular piton raksasa yang telah mencapai level monster binatang, perutnya sekuat baja dan tidak dapat disakiti. Selain itu, kemampuan pencernaannya sangat kuat. Begitu daging dan darah manusia tertelan, mungkin akan berubah menjadi genangan nanah dan darah dalam beberapa tarikan napas. Bocah terkutuk, tunggu, saya akan membantu Anda. Kaisar bebek tiba-tiba menyerang ular piton itu seolah-olah sudah gila. Ia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mematuk ular piton raksasa itu dengan paruhnya dan menggunakan cakarnya untuk mencoba mencabik-cabik tubuhnya. Di bawah serangannya yang hiruk-pikuk, sisik berwarna merah darah di permukaan ular piton, yang sekeras baja, terbelah dan darah mengalir keluar. Itu menyakiti ular piton tetapi tidak menimbulkan banyak kerusakan. Bebek sialan, ular piton raksasa itu sangat marah, dan seluruh tubuhnya berputar-putar sementara ekornya yang besar menyerang secara horizontal dan vertikal, menyebabkan tanah bergetar. Namun, pergerakan kaisar bebek secepat kilat, dan berhasil menghindari serangan fatal satu demi satu. Terlebih lagi, ia terus menggunakan paruh dan cakarnya untuk menghajar ular piton raksasa tersebut hingga permukaannya berlumuran darah. Apa-apaan, 6 murid Ziyue Cave Heaven tercengang. Kesan mereka terhadap kaisar bebek adalah pengecut dan tidak setia. Namun, saat ini, mereka menyadari bahwa sepertinya mereka salah. Kaisar bebek bukanlah iblis binatang, tetapi ia tiba-tiba menjadi berani dan bertarung melawan ular piton raksasa yang sebenarnya adalah iblis binatang, yang sungguh tidak terbayangkan. Adik, bawalah anggrek abadi berkelopak 8 kembali untuk mengobati penyakit guru. Jangan tanya apapun, ini pesanan saya, cepat dan lakukan. Zhuo Xiangming memberi perintah tegas. Kemudian, dia bergegas maju dengan pedangnya dan membantu kaisar bebek dalam menghadapi ular piton raksasa itu. Namun, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Ular piton raksasa itu mengayunkan ekornya, membuat Zhuo Xiangming terbang dengan darah muncrat dari mulutnya. Tidak lama kemudian, kaisar bebek dikalahkan. Sebenarnya kemampuannya untuk melarikan diri mungkin tidak ada bandingannya, namun kemampuan serangannya jelas sangat lemah. Setelah ular piton raksasa itu mengeluarkan seteguk api, ia jatuh langsung dari langit. Seluruh bulu di tubuhnya terbakar, dan beberapa bagian dagingnya terlihat. Itu jatuh ke tanah. Sepertinya sudah setengah mati. Itu tidak bergerak. Mata merah darah ular piton raksasa itu menyapu kaisar bebek dan yang lainnya sambil mengertakkan giginya. Sekarang giliranmu, memandang Zhuo Xiangming, aku akan memakan kalian semua satu persatu untuk melampiaskan amarahku. Ia memutar tubuh besarnya dan perlahan merangkak menuju kaisar bebek, Zhuo Xiangming, dan yang lainnya yang kelelahan. Ia memuntahkan aprikot merah seolah ingin mereka mengalami teror kematian sepenuhnya. Kenapa kamu tidak mengikuti perintahku? Zhuo Xiangming menatap adik-adiknya dengan marah. Cukup mengorbankan dirinya sendiri. Mengapa mereka masih memilih mati sia-sia? Kakak senior, bagaimana kami bisa meninggalkanmu dan lari demi hidup kami? Benar, kami akan berada di pihak Anda. Jika kamu mati, biarkan kami mati bersamamu. Bahkan jika guru ada di sini, dia pasti setuju dengan kita. Mereka berlima tidak takut mati. Meski mata mereka dipenuhi rasa takut, mereka tidak mundur. Mereka tidak akan membiarkan Zhuo Xiangming mati di sini. Anda, Zhuo Xiangming tidak tahu harus berkata apa. Dia menghargai mereka karena tidak meninggalkannya, tapi dia merasa itu terlalu berlebihan. Dia hanya bisa menghela nafas. Dia memasang ekspresi sedih di wajahnya. Pergi ke neraka. Ular piton raksasa itu membuka mulutnya yang berdarah, mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Ia sebenarnya ingin menelan murid surga Gua Ziyue dan kaisar bebek bersama-sama. 5 orang lainnya mengerahkan kekuatan mereka dan bersiap untuk pertarungan terakhir. Tiba-tiba, ular piton raksasa itu berhenti menyerang, dan kepalanya berhenti bergerak di udara seolah-olah membatu. Kemudian, ia mulai melolong kesakitan saat tubuh besarnya berguling-guling dengan panik. Retakan, pohon-pohon tumbang satu demi satu akibat benturan tersebut, dan debu berhamburan ke udara. Ular piton raksasa itu menggeliat kesakitan, menghancurkan hutan di kawasan ini dengan kekuatan penghancurnya dan diiringi dengan tangisannya yang tajam dan memekakkan telinga. Kelima murid dari surga Gua Ziyue buru-buru menjemput Kaisar Bebek dan Zhuo Xiangming, dan berlari sampai ada jarak yang cukup antara mereka dan area di mana ular piton raksasa itu menimbulkan kekacauan. Keenam orang dan bebek itu melihat pemandangan itu dengan tidak percaya. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mengapa ular piton itu tiba-tiba berhenti menyerang? Mengapa ia mulai menggeliat kesakitan?
Mungkinkah rasanya mual setelah memakan bocah terkutuk itu? Kaisar bebek bergumam. Segera setelah ia selesai berbicara, sebuah lubang berdarah robek di perut ular piton tersebut, dan sesosok tubuh melonjak ke langit dari dalam, membawa aliran darah yang kental. Ular piton raksasa yang menggeliat itu jatuh ke tanah dan berhenti bergerak. Darah mengucur dari lubang berdarah, membasahi tanah. Itu bocah nakal itu, dia belum mati. Kaisar bebek langsung bersemangat saat melihat Xiao Luo turun dari langit. Zuo Xiangming dan yang lainnya terperangah. Mereka semua mengira Xiao Luo sudah selesai. Itu sebenarnya adalah ular piton raksasa setingkat iblis binatang. Bagaimana seseorang bisa selamat dari prestasi seperti itu? Tapi sekarang, Xiao Luo tidak hanya selamat, dia bahkan berhasil menembus perut ular piton raksasa itu dan muncul. Seberapa mengerikankah kekuatannya di bumi? Setengah kilometer hutan hancur, dan tanah dipenuhi api yang berserakan. Melihat tempat ini saja, rasanya seperti adegan kiamat. Xiao Luo berdiri di depan ular piton raksasa itu seperti dewa. Siapa kamu? Ular piton yang sekarat itu memandangnya dengan ngeri. Tidak pernah disangka dia akan jatuh ke tangan manusia ini. Xiao Luo mengulurkan tangannya. Pedang naga terbang ke tangannya dari jarak puluhan meter seperti sambaran petir hitam. Dia menjawab dengan dingin, orang yang membunuhmu. Dengan itu, kepala ular piton raksasa itu dipenggal. Setan binatang baru saja meninggal. Xiao Luo memandangi mayat ular piton raksasa itu dengan acuh tak acuh. Hatinya tenang. Dia telah memperingatkan ular piton ini berkali-kali, tetapi ular piton tersebut gagal memanfaatkan kesempatan yang dia berikan. Jadi sekarang yang ada hanyalah mayat. Itu bukan salahnya. Zuo Xiangming dan yang lainnya berjalan mendekat. Ketika mereka melihat mayat ular piton besar yang tidak bergerak di tanah, mata mereka membelalak ketakutan. Ini adalah iblis binatang tetapi dipenggal begitu saja. Mereka tidak dapat mempercayainya. Dan di dalam hati mereka, sosok Xiao Luo sudah seperti gunung yang tidak bisa dijangkau. Punggungnya juga sangat mengesankan. Bocah terkutuk, kamu membunuhnya. Kaisar bebek bergegas maju dan berkata dengan tidak percaya. Mungkinkah yang kamu lihat itu palsu? Xiao Luo menjawab dengan kesal. Dia mengerutkan kening dan melanjutkan, mengapa baumu seperti bebek panggang? Bebek bodoh, kenapa keadaanmu begitu menyedihkan? Apakah kamu jatuh ke dalam lubang api? Setelah mendengar ini, Kaisar bebek menjadi marah. Ia melompat dan menggunakan sayapnya untuk menamparkan Xiao Luo. Dasar bodoh, beraninya kamu masih berbicara seperti orang yang tidak peduli di sini. Saya pikir kamu sudah mati, jadi saya berusaha sekuat tenaga melawan ular piton raksasa ini. Itu sebabnya aku berakhir dalam kondisi yang memalukan. Dasar brengsek, Anda masih berani mengolok-olok saya. Apakah kamu ingin aku mematuk kemaluanmu sampai tidak berguna? Mematuk prajurit. Xiao Luo memutar matanya saat dia mengingat metode pengobatan tradisional di kampung halamannya ketika dia masih muda. Maksudnya mengirim bebek jantan untuk mematuk penis anak laki-laki. Itu untuk mengobati penis yang bengkak akibat gigitan serangga. Memikirkannya sekarang, itu benar-benar membuatnya terdiam. Bebek, kamu benar-benar membuatku terharu, dia menghibur. Kaisar bebek tertegun tetapi segera membentak, hentikan omong kosong itu. Jika bukan karena kemampuanmu untuk membawaku kembali ke dimensi kekacauan, aku tidak akan repot-repot membantumu. Sayapnya disilangkan di depan dadanya, dan ia berbalik, menutup matanya untuk menunjukkan bahwa ia tidak peduli sama sekali. Xiao, Tuan, saat ini, Zuo Xiangming mendekati mereka dan hendak memanggil Xiao Luo sebagai kakak Xiao. Namun, mengingat dia bahkan bisa membunuh iblis binatang buas, terlalu tidak pantas untuk memanggilnya saudara. Oleh karena itu, dia memanggilnya Tuan karena kekuatan pribadi mendahului segalanya di tanah Arcana. Xiao Luo mengangguk dan melirik Zuo Xiangming. Apakah kamu terluka? Saya baik-baik saja, saya hanya perlu istirahat sebentar. Zuo Xiangming tersenyum. Xiao Luo tetap diam dan bersiap mencari tempat baru untuk bermalam. Tuan, setiap binatang eksotik memiliki inti binatang di dalamnya, dan mengandung energi spiritual yang sangat kaya, yang dapat digunakan untuk alkimia atau peningkatan untuk pengembangan diri. Semakin tinggi level binatang eksotik tersebut, semakin langka inti binatangnya. Piton raksasa ini telah mencapai level monster binatang. Inti binatangnya sangat berharga. Ini sangat dicari di mana saja. Apakah kamu tidak berencana untuk mengekstraksi inti binatangnya? Zuo Xiangming menjelaskan, melihat Xiao Luo tidak akan melakukan apapun dengan bangkai ular piton raksasa itu. Inti binatang. Jelas ini pertama kalinya Xiao Luo mendengar tentang ini, jadi dia sedikit mengernyit. Beberapa murid surga Gua Ziyue sedikit bingung dan berpikir bagaimana mungkin orang ini tidak mengetahui inti binatang itu. Di mana dia dibesarkan? Kenapa dia tidak tahu apa-apa tentang hal seperti itu? Zuo Xiangming mengangguk. Itu benar, itu disebut inti binatang. Dia berjalan ke bangkai ular piton raksasa dan membelah tubuhnya dengan pedangnya. Meskipun iblis binatang yang mati memiliki kulit yang agak keras, ia masih bisa dibelah tanpa perlindungan kekuatan batin yang sebenarnya. Setelah menggali beberapa kali, dia mengeluarkan bola hijau inti binatang dari bangkai ular piton raksasa. Inti binatang itu berbentuk bulat dan memiliki diameter 5 hingga 6 cm, yang dapat digenggam dengan mudah dengan satu tangan. Meskipun warnanya hijau dan berlumuran darah, warnanya sangat tembus cahaya dan mengeluarkan uap putih. Sebenarnya ada benda seperti itu di tubuh ular piton raksasa itu. Kaisar bebek sangat terkejut, dan ia berjalan mendekat untuk bermain dengan inti binatang itu. Bentuknya seperti mutiara bercahaya hijau, namun teksturnya menyerupai bola karet. Sungguh ajaib. Xiao Luo tidak tertarik pada inti binatang itu karena dia telah mencapai tingkat bakat yang sangat tinggi. Dia tidak perlu lagi bergantung pada bantuan luar untuk lebih meningkatkan kekuatannya, jadi dia berkata, simpanlah jika kamu menyukainya. Anda bisa menjadikannya sebagai oleh-oleh. Dasar bajingan, saya hanya menunggu Anda mengatakan itu. Kaisar bebek tertawa dan kemudian menyimpan inti binatang itu di suatu tempat seperti sihir. Hal ini membuat orang-orang di surga Gua Ziyue bingung karena tidak satu pun dari mereka yang tahu di mana Kaisar bebek menyembunyikan inti binatang itu. Xiao Luo juga penasaran, bebek ini hanya mengenakan pakaian pelaut tanpa saku, dan yang lainnya hanyalah bulu putihnya. Meskipun inti binatang itu tidak besar, masih agak sulit untuk menyembunyikannya di bawah bulunya. Oleh karena itu, dia bertanya, di mana kamu menyembunyikannya? Kaisar bebek menunjuk ke cincin di lehernya. Di sini. Cincin. Xiao Luo sudah lama memperhatikan cincinnya, tapi itu hanya tampak seperti aksesori biasa. Tidak ada yang istimewa dari itu. Ini adalah sesuatu yang Anda tidak akan tahu. Ini adalah cincin spasial yang diberikan oleh tuanku. Itu bisa menyimpan banyak hal. Saya baru mengingatnya pada menit-menit terakhir, jadi saya membawanya. Ini adalah item yang sempurna untuk bepergian dan menjarah, sesumbar Kaisar bebek. Sebenarnya ada benda ajaib di dunia ini. Para murid surga Gua Ziyue sangat terkejut karena mereka belum pernah mendengar atau melihat cincin yang dapat menyimpan barang.
Malam itu damai dan sunyi, dan Xiao Luo mulai meninggalkan hutan tepi tanpa batas dan bergerak ke arah utara menuju surga Gua Ziwei. Setelah mereka pergi selama 1 jam, Wakil Kapten Korps Tentara Bayaran Darah Hitam telah tiba di tempat mereka berada bersama selusin orang, menurut informasi dari salah satu bawahannya. Ketika mereka semua melihat keadaan tanah yang sunyi dan bangkai ular piton raksasa, mereka semua ketakutan. Saya sudah mengatakan sejak lama bahwa pria itu luar biasa. Sekarang kalian semua harus percaya padaku. Seorang pria dengan wajah panjang menyatakan dengan ekspresi ketakutan. Dia adalah pria yang sebelumnya dilepaskan Xiao Luo. Wakil Kapten adalah seorang pria kekar berusia 40-an. Matanya sangat cekung, dan ada 3 kerutan yang terlihat jelas di dahinya. Dia tidak berkomentar tetapi menilai sekeliling dengan tenang. Tak butuh waktu lama bagi anak buahnya untuk menata jenazah rekan-rekannya. Tentu saja, mayat-mayat ini masih utuh. Potongan-potongan tubuh acak itu sulit untuk disusun. Bangkai ular piton raksasa itu juga diperiksa dengan cermat. Wakil Kapten, saudara Bao dan bawahannya semuanya tewas. Selain itu, setelah memeriksa ular piton raksasa ini, kita dapat menyimpulkan bahwa ia berada pada level monster binatang. Tubuhnya ditusuk dan akhirnya dipenggal. Inti binatangnya juga telah diekstraksi. Seorang pria melaporkan hasil pemeriksaannya kepada Wakil Kapten. Seekor ular piton raksasa setingkat iblis binatang. Ketika semua orang mendengar laporan itu, mereka semua kagum karena orang itu bahkan bisa membunuh iblis binatang buas. Seberapa kuat sebenarnya dia? Ada juga sedikit ketakutan di mata Wakil Kapten. Tangan di belakangnya gemetar tak terkendali saat dia menoleh ke orang kepercayaan saudara Bao. Pria seperti apa dia? Dia pria yang tampan, sepertinya berusia pertengahan 20-an, dan senjatanya adalah katana hitam pekat. Di permukaan, dia tampak seperti telah mencapai tahap master bela diri, kenang pria itu sambil gemetar ketakutan. Pertengahan 20-an, semua orang kembali terkejut saat mendengarnya. Sungguh sulit dipercaya bahwa seorang pemuda berusia pertengahan 20-an mampu membunuh binatang iblis. Kekuatannya tidak terduga, aku bahkan tidak bisa melihat dengan jelas bagaimana dia bergerak sebelum dia menggorok leher Heigu dan yang lainnya, pria berwajah muram itu berkata dengan ketakutan. Pada saat ini, suasana di sekitar Korps Tentara Bayaran Darah Hitam menjadi berat karena mereka tahu bahwa mereka telah bertemu dengan sosok yang mengintimidasi yang tidak dimaksudkan untuk diacau dengan mudah. Apakah dia dekat dengan orang-orang di surga Gua Ziwei? Tanya Wakil Kapten. Sepertinya begitu, dia melindungi mereka, jawab pria itu. Wajah Wakil Kapten berubah. Sial, Kapten akan menyerang Ziwei Cave Heaven hari ini. Dia mungkin akan menghadapi Kapten kita. Saya tidak bisa membiarkan ini terjadi. Kita harus bergegas ke Ziwei Cave Heaven untuk membantu Kapten kita. Saat dia selesai berbicara, dia mulai menyerbu menuju ke arah surga Gua Ziwei. Namun, tidak ada yang menindaklanjutinya karena mereka semua ketakutan. Kalian, Wakil Kapten berhenti dan bertanya kepada mereka dengan bingung. Wakil Kapten, itu adalah orang kuat yang bahkan bisa membunuh iblis binatang buas. Apa yang bisa kita lakukan meskipun kita pergi ke sana? Pria berwajah panjang itu bertanya dengan getir. Setiap orang memiliki pemikiran yang sama dengannya. Lawannya terlalu kuat, dan itu telah menghancurkan keinginan semua orang untuk bertarung. Wakil Kapten sangat marah, tapi dia setuju dengan pria berwajah muram itu. Tidak ada yang bisa mereka lakukan, dan kehadiran mereka mungkin hanya akan menambah korban jiwa. Melihat kekacauan di sekitar area tersebut, terutama bangkai ular piton raksasa itu, membuat Wakil Kapten Korps Tentara Bayaran Darah Hitam gemetar tak terkendali. Pikiran untuk pergi ke Gua Surga Ziwei untuk membantu kapten mereka juga terhapuskan. Dia kemudian beralih mempekerjakan kurir elang dan menulis surat untuk memperingatkan kapten mereka agar mundur dari sana. Kurir elang bisa terbang hingga 20.000 km dalam sehari, jadi itu adalah metode komunikasi paling umum di Arcana Land. Apakah kapten akan mundur setelah membaca surat itu? Seorang anggota Korps Tentara Bayaran Darah Hitam bertanya dengan curiga. Dia mungkin tidak akan melakukannya. Dia dulunya adalah murid dari Master Surga Gua Ziwei dan diusir olehnya secara pribadi. Dia sangat membenci mantan majikannya dan sejak saat itu berpikir untuk menghancurkan surga Gua Ziwei. Jika tidak, dia tidak akan memperluas Korps Tentara Bayaran Darah Hitam menjadi organisasi besar yang terdiri dari 1.000 orang. Sekarang dia tahu bahwa lelaki tua itu sedang sakit parah. Ini akan menjadi kesempatan sempurna untuk melenyapkan surga Gua Ziwei sekarang. Dia tidak akan melepaskan kesempatan ini begitu saja, kata orang lain. Saat semua orang mendengar percakapan mereka, mereka semua menunjukkan ekspresi yang rumit, dan Wakil Kapten juga menghela nafas. Setelah Xiao Luo dan kawan-kawan meninggalkan hutan tepi tanpa batas, mereka melanjutkan perjalanan ke utara sejauh belasan kilometer dan akhirnya melihat sebuah gunung di depan mereka. Itu adalah gunung yang megah karena puncaknya lebih tinggi dari awan dengan banyak batu besar yang eksotis dan dinding batu yang indah. Tebingnya kaku, dan seluruh gunung ditutupi hutan hijau subur dengan bunga dan semak berwarna-warni, membuat seluruh gunung menyerupai tempat perlindungan rahasia. Tuan, ini adalah tanah terberkati dari surga Gua Ziwei kami. Zhuo Xiangming memperkenalkan Xiao Luo kepada Xiao Luo dengan murah hati bahwa pemandangan gunung di surga Gua Ziwei adalah yang terindah dalam jarak sekitar puluhan ribu kilometer. Pemandangan di sini tampak seperti cerminan lukisan gunung dan sungai Tiongkok, yang sangat indah. Dia selalu merasa bangga ketika memperkenalkan hal itu kepada orang lain. Ini memang tanah yang diberkati. Saya ingin mendedikasikan sebuah lagu untuk adegan seperti itu secara pribadi. Kaisar bebek terpesona oleh pemandangan yang menakjubkan dan merasakan keinginan untuk bernyanyi. Ia memiliki kemampuan penyembuhan diri yang sangat kuat, dan luka di tubuhnya telah lama sembuh total. Ketika orang-orang di surga Gua Ziwei mendengar bahwa ia ingin bernyanyi, wajah mereka semua berubah menjadi canggung. Xiao Luo langsung mengetuk kepalanya dan berkomentar, apakah kamu belum cukup membuat masalah? Jika bukan karena nyanyianmu yang seperti Bansi tadi malam, budidaya ular piton raksasa itu tidak akan terganggu dan tidak akan terjadi pertarungan. Apa-apaan, bagaimana saya bertanggung jawab atas hal itu? Kaisar bebek tidak yakin dan menambahkan, saya jamin ular piton tak berguna itu telah gagal dalam mengembangkan budidayanya, jadi dia hanya mencari alasan untuk melampiaskan amarahnya. Untungnya, kita tidak mudah dikacaukan. Jika tidak, itu akan sangat disayangkan. Xiao Luo tidak tertarik untuk bercanda dengannya, jadi dia hanya memberinya tatapan mematikan untuk menutup mulutnya. Zhuo Xiangming tersenyum dan mencoba menghilangkan kecanggungan, Tuan dan Yang Mulia, ayo naik. Xiao Luo mengangguk dan mengikutinya. Ketika mereka sudah setengah jalan mendaki gunung, sebuah gerbang raksasa yang terbuat dari kayu mahal muncul di hadapan mereka. Itu tampak seperti menara setinggi 3 lantai dan lebarnya 3 kaki. Ada sebuah plakat besar di tengah gerbang, bertuliskan, Surga Gua Ziwei, dengan cat emas. Karakternya ditulis dengan kaligrafi tebal, khusyuk dan kuat. Adik laki-laki Sung dan kakak muda Li tidak menjaga gerbang di sini.
Kemana mereka pergi untuk bermalas-malasan lagi? Seorang murid perempuan mengoceh ketika dia melihat tidak ada orang di gerbang. Kita harus melaporkan ini kepada tuan kita. Meskipun Ziyue Cave Heaven hanyalah sebuah klan kecil, ada juga aturan yang harus dipatuhi dengan ketat. Baik kakak muda Sung maupun kakak muda Li terlalu tidak sopan, kata murid perempuan lainnya kepada Zuo Xiangming. Jelas sekali, dia berharap Zuo Xiangming akan melaporkan hal ini kepada tuan mereka. Ekspresi Zuo Xiangming sangat tidak yakin karena jelas bahwa dia juga memiliki masalah dengan dua adik laki-laki yang seharusnya menjaga gerbang. Kakak senior, lihat, ada noda darah di sini. Seorang murid laki-laki yang jeli menemukan noda darah di dekat gerbang, tetapi jumlahnya hanya sedikit dan ditutupi oleh banyak dedaunan. Agak sulit untuk menyadarinya. Darah, semua orang kaget, dan perasaan tidak enak muncul secara spontan. Beberapa dari mereka berlari dan memeriksa tanah dengan cermat, menyimpulkan bahwa itu memang darah manusia. Mengikuti jejak darah sejauh belasan meter, mereka menemukan dua pria tergeletak di semak-semak dengan darah mengucur dari mulut dan hidung. Wajah mereka pucat. Itu kakak muda Sung dan kakak muda Li. 6 orang dari gua surga Ziyue bergegas ke sana dalam waktu sesingkat mungkin. Seorang pria memeriksa pernapasan dan denyut nadi mereka, lalu dia bangkit dan menggelengkan kepalanya ke arah Zuo Xiangming, menyatakan dengan sangat sedih, mereka sudah mati. Zuo Xiangming berjongkok dan memeriksa di mana letak luka fatal. Dia akhirnya menemukan bahwa kedua dada mereka memiliki telapak tangan yang hitam pekat. Matanya membelalak dan berteriak, ini Wind Cloud Palm. Itu pasti Xiang King si pengkhianat. Xiang King, 5 orang lainnya tampak kaget karena Xiang King dulunya adalah bagian dari surga gua Ziyue, tetapi dia diusir oleh tuannya karena perbuatannya yang mengerikan yaitu memperkosa seorang gadis di bawah gunung. Tuan mereka juga menghapus setengah dari kemajuan kultivasinya. Sejak saat itu, dia sangat membenci surga gua Ziyue dan membentuk korps tentara bayaran darah hitam, yang merupakan sekelompok penjahat yang hanya melakukan kejahatan berbahaya. Dia pasti tahu bahwa tuan mereka sedang sakit parah sekarang, jadi dia memanfaatkannya dan menyerang mereka. Apa-apaan, dia tanpa ampun, dia telah menghancurkan semua organ dalam dengan satu telapak tangan. Kaisar Bebek memeriksa mayat-mayat itu dan terkejut. Xiao Luo tidak membuang waktu lagi dan terbang menuju puncak gunung. Dia harus menggunakan formasi transmisi, dan itu akan menjadi masalah besar baginya jika penguasa surga gua Ziyue terbunuh. Dasar bajingan, tunggu aku. Kaisar Bebek mengepakkan sayapnya dan segera menyusulnya. Dia juga menoleh ke Zuo Xiangming dan yang lainnya dan berkata, anak-anak muda, cepatlah datang. Jika Anda terlambat, Anda akan melewatkan semua pertunjukan bagus. Mereka berenam sangat berduka dan tidak bisa menghargai lelucon Kaisar Bebek. Dua dari mereka tinggal untuk mencegah segala jenis binatang dan serangga merusak tubuh kakak muda Sung dan kakak muda Li. Zuo Xiangming kemudian memimpin 3 orang lainnya bergegas ke puncak gunung. Asteris 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 asteris. Asteris 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 asteris. Di puncak gunung terdapat berbagai macam bangunan antara lain loteng tinggi, menara indah, istana mutiara, dan juga tempat tinggal bertema zen. Di dalam istana utama, sekitar 600 murid surga gua Ziyue diikat dan dikendalikan oleh sekelompok pria kekar dengan pedang dan busur. Lebih dari selusin tetua juga terluka parah, karena mereka semua duduk di satu sudut. Ada darah di mulut semua orang. Seorang pria bertubuh besar sedang duduk di kursi tinggi ketua klan. Laki-laki itu hanya memperlihatkan mata kanannya saja, sedangkan mata kirinya tampak buta dan ditutupi penutup mata berwarna hitam. Dia menyandarkan kaki kanannya di kursi yang bersih, dan seluruh tubuhnya hampir bersandar di kursi. Dia baru saja selesai membaca surat yang dibawa oleh kurir elang dari wakil kapten. Omong kosong macam apa yang dia bicarakan. Bahkan lelaki tua dari gua surga Ziyue telah menjadi tawananku sekarang. Apakah dia benar-benar mengira ada pria yang lebih kuat dari pria tua di negeri ini? Apakah seekor keledai menendang otaknya yang sudah bodoh atau semacamnya? Xiang King menyerahkan surat itu kepada salah satu orang kepercayaannya sambil mengutuk. Pria itu melihat surat itu dan bereaksi dengan acuh tak acuh juga. Seluruh gua surga Ziyue diambil oleh korps tentara bayaran darah hitam, dan dia sebenarnya memintamu untuk mundur. Wakil kapten mungkin kehabisan akal. Abaikan dia. Xiang King duduk dari kursinya, dan pandangan kejamnya tertuju pada seorang tetua tidak jauh dari situ. Dia menyeringai, Guru, pernahkah Anda memikirkan kejadian seperti hari ini ketika Anda mengusir saya dari gua surga Ziyue? Apakah Anda menyesal tidak membuang semua kemajuan kultivasi saya? Pemimpin sekte surga gua Ziyue adalah Xiang Yangyan. Dia berada di ambang kepikunan, rambut dan janggutnya benar-benar putih. Bibirnya pucat karena luka-lukanya. Dia memandang Xiang King dan menghela nafas berat. Saya tidak menyesal tidak melumpuhkan kultivasi Anda sepenuhnya. Yang saya sesali adalah saya tidak mengajari Anda bagaimana menjadi seseorang. Setelah berhenti sejenak, ia melanjutkan, saat kamu masih bayi, kamu ditinggalkan di kaki gunung. Akulah yang membesarkanmu, dan kamu bahkan mengadopsi nama keluargaku. Di mataku, kamu bukan hanya muridku tapi juga anakku. Anda adalah pria yang berbakat dan cerdas serta memiliki bakat kultivasi yang sangat tinggi. Aku selalu bangga padamu, tapi sayangnya hatimu dipenuhi dengan niat jahat. Anda dilahirkan dengan pikiran keji di dalam diri Anda. Pada akhirnya, Anda melakukan pemerkosaan, penjarahan, mencemarkan reputasi sekte saya, dan menghina ketenaran saya. Jadi wajar saja, aku tidak bisa memanjakanmu lebih jauh lagi. Semakin banyak dia berbicara, semakin sulit dia mengendalikan nada bicaranya. Pada akhirnya, itu menjadi suara gemuruh. Bibir Xiang King bergerak-gerak marah. Melihat hal tersebut, salah satu anak buahnya melangkah maju dan menamparkan wajah Xiang Yangyan. Pukulan keras, suara tamparan yang tajam bergema di aula utama yang besar. Kambing tua, kamu tidak berhak berbicara omong kosong ketika komandan kita melakukan sesuatu. Kamu sudah hidup begitu lama. Bagaimana mungkin Anda tidak menyadari situasi saat ini? Surga gua Ziyue Anda hanyalah mangsa, sedangkan tanaman tentara bayaran darah hitam kami adalah pemburunya. Jika kamu membuat kami marah, kami akan memurid-murid perempuan yang hidup dari surga gua Ziyue kamu tepat di depan kamu. Bawahan terpercaya Xiang King meraih keras Xiang Yangyan dan berkata dengan keras. Dia adalah pemimpin sekte dari surga gua Ziyue, namun dia ditampar di depan semua orang hanya oleh seorang master bela diri agung. Dia bahkan dicengkeram kerahnya dan dimarahi oleh orang yang lebih rendah, yang tidak hanya merupakan penghinaan bagi Xiang Yangyan tetapi juga penghinaan bagi seluruh surga gua Ziyue. Bajingan, lepaskan pemimpin sekte kami. Beberapa tetua yang terluka parah berteriak, suara mereka menjadi serak karena luka mereka. Jangan sentuh tuan kami. Jika kamu ingin membuat masalah, datanglah kepada kami. Xiang King, aku mengutukmu, dan korps tentara bayaran darah hitammu akan menderita kematian yang mengerikan. Meskipun surga gua Ziyue hanyalah sebuah sekte kecil, itu milik klan cahaya. Jika kamu berani memperlakukan kami seperti ini, klan cahaya akan mengirim orang untuk memusnahkan kalian semua dari dunia ini begitu mereka menerima beritanya.
Ratusan murid surga Gua Ziyue di bawah juga berjuang dan kehilangan kesabaran. Mereka tidak akan membiarkan orang lain menghina tuannya seperti ini. Hei, 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 apakah kalian ingin memberontak? Kalau begitu bunuh saja beberapa untuk menenangkanmu. Siang King berdiri dari panggung giok dan berkata dengan acuh tak acuh. Segera setelah dia selesai berbicara, anggota tanaman tentara bayaran darah hitam, yang menjaga para murid surga Gua Ziyue, melaksanakan perintah mereka. Sus ha, plus sus ha, plus sus ha, plus. Dengan cahaya pedang yang berkedip, 20 hingga 30 murid surga Gua Ziyue yang berdiri untuk berteriak langsung ditebas. Mereka mati dengan keluhan yang belum terjawab saat mereka jatuh ke dalam genangan darah. Tindakan ini segera meredam situasi yang hendak lepas kendali. Semua orang menghirup udara dingin. Orang-orang dari korps tentara bayaran darah hitam ini adalah iblis yang membunuh tanpa mengedipkan mata. Sekarang kamu akhirnya mengerti bagaimana harus bersikap. Siang King tersenyum puas, lalu melambaikan tangannya untuk membubarkan anak buahnya. Dia berjalan ke arah Siang Yanyan dan menatapnya dari atas. Tuan, bukankah Anda mengatakan bahwa saya tidak dapat dimaafkan karena memperkosa dan menjarah? Benar, karena kamu telah membesarkanku, bagaimana kalau aku memberikan jalan keluar kepada orang-orang dari surga Gua Ziyue? Dia melambaikan tangannya. Dua anak buahnya membawa seorang murid perempuan dari surga Gua Ziyue dan melemparkannya ke samping Siang Yanyan. Senyuman sinis terbentuk di sudut mulut Siang King. Dia berjongkok dan menunjuk murid perempuan itu. Selama kamu menanggalkan pakaian cewek ini dan berhubungan S3 kilodetik dengannya di depan kami, aku akan segera membawa anak buahku turun gunung. Saya tidak akan menemukan masalah apapun dengan surga Gua Ziyue di masa depan. Anda, Siang Yanyan mengertakkan gigi karena marah dan mengeluarkan seteguk darah. Jika dia tahu sebelumnya bahwa ini adalah orang yang tidak tahu berterima kasih, dia akan mencekiknya sampai mati ketika dia dilahirkan. Wajah para tetua itu juga memerah karena marah. Siang King jelas ingin menggunakan trik itu untuk mencapai tujuan balas dendamnya. Ini bahkan lebih kejam daripada membunuh pemimpin sekte mereka. Dengan menggunakan cara jahat seperti itu, dia lebih buruk dari binatang buas. Ada apa, guru? Bukankah kamu lebih suka melakukan itu? Siang King mengerutkan kening. Tidakkah Anda selalu mengajari kami prinsip mengorbankan hidup demi kebenaran? Saya hanya ingin Anda merasakan selera wanita, yang mudah dicapai, dan kemudian saya akan melepaskan Anda semua. Tapi kamu tidak menghargai kebaikanku. Kalau begitu jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Dia mencubit pipi murid perempuan itu dengan jari telunjuk dan ibu jarinya lalu terkekeh. Lihatlah betapa lembutnya gadis ini. Guru, saya menunjukkan rasa hormat saya. Hahaha, para anggota korps tentara bayaran darah hitam tidak bisa menahan tawa. Jalan balas dendam yang ditempuh pemimpin mereka sungguh cemerlang. Siang King, dasar B asterisk Jingan R. Tidak, kamu bahkan lebih buruk dari bajingan R. Aku benar-benar menyesal tidak mematahkan semua urat di tangan dan kakimu saat aku membuangmu. Pemimpin sekte, sudah kubilang kami tidak bisa membiarkan bocah ini hidup-hidup. Dia pasti akan membalas dendam pada kita. Lebih dari 10 tetua mengutuk Siang King, dan beberapa di antaranya merasa getir dan menyesal. Mereka sangat menyarankan agar Siang King dihukum mati. Itu adalah pemimpin sekte yang telah melemahkan semua usulan dan membiarkan Siang King hidup dan menyebabkan bencana hari ini. Siang Yanyan menarik napas dalam-dalam dan kecewa karena dia telah menunjukkan sikap tidak tahu berterima kasih. Diam, Siang King menjadi marah dan berteriak pada selusin tetua, kalian kambing tua, atau aku akan membunuh kalian semua terlebih dahulu. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke Siang Yanyan, dan dengan senyum sinis, dia berkata, bagaimana menurut Anda, guru? Sudahkah Anda memikirkannya dengan matang? Sudahkah Anda memutuskan apakah akan berkorban demi kebaikan yang lebih besar? Beberapa ratus nyawa surga Gua Ziyue semuanya ada di tangan Anda. Hidup atau matinya terserah kamu, hehe. Menguasai, mata beberapa ratus murid surga Gua Ziyue memerah. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa Siang King sengaja memaksa tuan mereka menemui jalan buntu? Siang Yanyan membuka matanya yang keruh dan menatap dingin ke arah Siang King. Hah, jangan bermimpi. Jika kamu ingin membunuhku, lakukan saja. Tidak ada gunanya mempermalukan saya. Oh, Siang King pura-pura terkejut. Tuan, kamu sangat kejam. Anda bersedia mengabaikan kehidupan ratusan murid surga Gua Ziyue. Dibandingkan denganmu, aku bukan siapa-siapa. Siang Yanyan memelototinya dalam diam, tidak mampu menahan amarahnya. Karena kamu tidak mempertimbangkan perasaanku, aku tidak akan menahannya. Siang King berdiri dan memerintahkan bawahannya, teman-teman, atur mereka dalam kelompok yang terdiri dari 10 orang, dan musnahkan mereka. Ya, pemimpin. Selusin Algojo mengangguk. Pembantaian akan segera dimulai, dan bayangan ketakutan langsung menyelimuti hati semua murid surga Gua Ziyue di aula utama. Keringat dingin muncul di dahi Siang Yanyan. Bisakah dia berdiri melihat murid-muridnya dibantai? Tidak, dia tidak bisa. Namun, bagaimana dia bisa setuju melakukan hal tercela seperti itu? Siang King sepertinya telah memberinya pilihan, namun kenyataannya, dia tidak memberinya pilihan sama sekali dan memaksanya menemui jalan buntu. Bam, bam, saat korps tentara bayaran darah hitam mengangkat pedang panjang mereka, kedua anggota yang menjaga pintu masuk di luar terbang ke aula utama. Mereka memuntahkan darah dan jatuh ke tanah sambil meratap kesakitan. Apa yang sedang terjadi? Semua orang bingung. Detik berikutnya, seorang pria muda yang mengenakan gaya yang belum pernah mereka lihat sebelumnya masuk ke aula utama. Wajahnya dicukur bersih dan cerah, rambutnya hitam dan berkilau, alisnya lurus dan tampan. Dia memegang pisau di tangannya dan berjalan tanpa tergesa-gesa di karpet merah menuju tengah aula utama. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Siang King, yang duduk di platform batu giok. Sial, aku sudah bilang padamu untuk menungguku. Saya tidak ingin melewatkan pertunjukan yang menarik ini. Dengan suara yang agak serak, seekor bebek putih bergegas masuk melalui pintu masuk aula utama, dan dia setengah terbang dan setengah berlari. Ketika bebek yang berbicara itu sampai di sisi Xiao Luo, dia bersandar pada Xiao Luo dan bahkan menyeka keringat di alisnya seperti manusia, terengah-engah. Dasar idiot, kenapa kamu tidak mengajakku saat kamu datang? Sayap bebek saya sekarang mati rasa karena terbang, dan kaki saya lemah karena berlari. Seekor binatang, setan binatang. Semua orang di aula utama tercengang. Binatang bermutasi yang bisa berbicara bahasa manusia setidaknya berada pada tingkat iblis binatang, dan iblis binatang setara dengan ahli manusia di alam guru bela diri. Itu hampir berada di puncak rantai makanan. Dan sekarang, iblis binatang berada tepat di depan mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Tidak, auranya tidak tepat. Iblis binatang itu sangat kuat, dan tidak peduli metode apa yang mereka gunakan, mereka tidak dapat menyembunyikan aura penindas dari tubuh mereka. Dan aku tidak mendeteksi aura seperti itu, pikir Siang King dalam hati. Dia menunjuk Xiao Luo dengan tatapan dingin. Siapa kamu, dan apa yang dilakukan bebek bodoh di sampingmu itu?
Bebek bodoh. Para anggota tanaman tentara bayaran darah hitam terkejut. Ini adalah iblis binatang, namun pemimpin mereka berani menghinanya. Apakah dia sedang mencari kematian? Berat, kenapa kamu tidak berlutut saat melihat kakek kaisar bebekmu? Percaya atau tidak, aku akan membuang jiwamu ke neraka dan membuatmu memohon kematian. Kaisar bebek berdeham dan menampilkan postur biasanya lagi. Berhentilah menggertak, bebek bodoh. Kamu sama sekali bukan iblis binatang. Aura iblis binatang lebih dari 100 kali lebih kuat dari milikmu. Siang King mendengus. Ups, apakah dia sudah melihat melalui fasadku? Kaisar bebek tertegun sejenak sebelum dia menoleh ke Xiao Luo dan berkata, Cek, orang ini pantas menjadi pemimpin para penjahat. Bakatnya memang tinggi. Xiao Luo melirik Kaisar bebek dengan jijik. Dengan kemampuan aktingmu yang buruk, siapapun yang memiliki sedikit kecerdasan pasti tahu bahwa kamu bukanlah iblis binatang, pikirnya. Jadi itu bukanlah iblis binatang. Sepertinya diperlukan ramuan atau bahan ajaib untuk mengaktifkan kemampuannya berbicara dalam bahasa manusia. Semua orang di Black Blood Mercenary Corps bergumam dan menghela nafas lega. Ketika para murid dan tetua surga Gua Ziyue mendengar hal itu, suasana hati mereka sekali lagi mencapai titik terendah. Mereka mengira situasinya telah berubah menjadi lebih baik. Ternyata, itu sama sekali bukan iblis binatang. Hanya dengan bebek biasa, serta seorang pemuda yang kekuatannya hanya setingkat master bela diri. Bagaimana mungkin pasangan ini bisa menjadi tandingan bajingan Earth ini, Siang King? Hei, aku bertanya padamu. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Siang King mengabaikan Kaisar bebek, dan tatapannya tertuju pada Xiao Luo. Tentu saja, dia tidak membaca surat yang diberikan wakil komandan kepadanya secara menyeluruh, jadi dia tidak menyadari bahwa orang di depannya adalah orang yang telah diperingatkan kepadanya untuk berhati-hati, dari. Kamu adalah pemimpin kelompok tentara bayaran darah hitam, Xiao Luo bertanya. Mendengar itu, salah satu anak buah Siang King berteriak, apakah kamu buta? Anda bahkan tidak mengenal komandan kami. Jika kamu tidak memberiku penjelasan yang memuaskan mengapa kamu melukai anak buahku, aku akan memotongmu dan bebek sialan di sampingmu menjadi beberapa bagian dan memberikanmu kepada anjing, sepotong demi sepotong. Siang King merengut sambil duduk kembali di platform batu giok. Ekspresi Xiao Luo tidak berubah, dan dia berkata, aku telah mengambil alih surga Gua Ziyue. Ambil tanaman tentara bayaran darah hitammu dan turun gunung sekarang, dan aku akan mengampuni nyawamu. Mendengar kata-kata itu, semua orang di aula utama terkejut. Kepala orang ini pasti ditendang kepalanya oleh seekor keledai. Omong kosong apa yang dia ucapkan? Bajingan, bocah sialan ini bahkan lebih baik dalam postur daripada aku. Dia adalah raja postur yang sebenarnya. Kaisar bebek mengakui sikap superior Xiao Luo dan merasakan kebutuhan segera untuk memperkuat keterampilannya. Namun, bagi Xiao Luo, ini bukanlah postur melainkan unjuk kekuatan. Dia tidak perlu bersikap sopan kepada orang-orang ini, dan hanya mereka yang belum mencapai levelnya yang akan mengira dia sedang berpose. Kenyataannya, dia hanya menyederhanakan segalanya. Siang King Wei tertegun sejenak sebelum dia tersenyum main-main dan berkata, maaf, apakah Anda baru saja menyuruh kami turun gunung dan Anda akan menyelamatkan nyawa kami? Ya, Xiao Luo menjawab dan mengangguk dengan kaku. Ketika dikonfirmasi, Siang King langsung tertawa terbahak-bahak dari platform batu giok. Dia menganggapnya sangat lucu hingga dia bahkan menamparkan pahanya dan menangis sambil memegangi perutnya. Haha. Seluruh aula tanaman tentara bayaran darah hitam tertawa terbahak-bahak. Mereka tidak bisa mengendalikan diri dan sangat terhibur, karena itu seperti anak lemah yang memperingatkan orang dewasa. Para murid dan tetua dari surga Gua Ziyue berdiri diam, sangat kontras dengan tanaman tentara bayaran darah hitam. Ketika Siang King bertanya di mana mereka menemukan apa yang disebut bala bantuan ini, wajah para tetua memerah, dan mereka sangat malu sehingga mereka tidak bisa berkata apa-apa. Siang Yang berteriak pada Xiao Luo, anak muda, saya menghargai niat baik Anda, tapi Anda bukan tandingan mereka. Cepat turun gunung, tidak perlu terlibat dalam kekacauan ini. Ya, anak muda, cepatlah. Sebagian besar anggota Black Blood Mercenary Corps adalah martial master ke atas, dan Siang King bahkan telah mencapai tahap pertengahan martial lord. Situasi yang Anda alami mirip dengan seekor semut yang mencoba mengguncang pohon. Cepat pergi dengan binatang jinakmu. Para tetua membujuk Xiao Luo untuk pergi karena mereka merasa perbedaan kekuatan terlalu besar. Bagaimana mereka bisa bertarung dengan tanaman tentara bayaran darah hitam? Beraninya kamu datang dan pergi sesukamu. Apakah kamu sudah bertanya padaku? Siang King mencibir. Siang Yang berteriak padanya, apa yang ingin kamu hadapi hari ini adalah surga Gua Ziyue, jangan sakiti orang yang tidak bersalah. Kambing tua, kamu tidak punya hak untuk berbicara di sini. Siang King tersenyum dingin. Lagi pula, jika aku tidak menyakiti orang yang tidak bersalah, bagaimana aku bisa hidup sesuai dengan keburukanku? Dia melambaikan tangannya dan memberi perintah, kalian berdua, cabut urat dan kulitnya, lalu potong dia dan berikan dia kepada anjing. Adapun bebek sialan ini, bunuh, cabut semua bulunya, dan siapkan bebek panggang untukku. Ya, pemimpin. Dua anggota tanaman tentara bayaran darah hitam melaksanakan perintah dan berjalan ke arah Xiao Luo. Namun, sebelum mereka bisa menyentuh tubuh Xiao Luo, mereka terlempar kembali oleh kekuatan batin sejati Xiao Luo dan jatuh ke tanah dengan darah mengucur dari mulut mereka. Apa-apaan? Para murid dan tetua dari surga Gua Ziyue tampak terkejut. Kedua anggota tanaman tentara bayaran darah hitam sama-sama adalah master bela diri, namun pemuda itu, Xiao Luo, tidak perlu bergerak sama sekali dan mengalahkan mereka hanya menggunakan kekuatan batin sejatinya. Bagaimana ini mungkin? Siang King tertegun sejenak, lalu matanya menjadi dingin. Ternyata kamu telah menyembunyikan auramu dengan baik. Kekuatan sejatimu bukan hanya seorang master bela diri. Pantas saja kamu berani menantangku. Ini adalah kesempatan terakhir Anda dan bawahan Anda. Mundur dari sini sekarang juga, dan aku akan memaafkanmu dan tidak membunuhmu. Xiao Luo telah berusaha keras untuk menekan iblis pembunuh di dalam hatinya. Di tanah arcana tanpa hukum di mana hanya kekuatan yang penting, iblis pembunuh bisa menang dengan mudah. Dia telah memberi mereka kesempatan untuk memilih lagi dan lagi. Itu memang agar mereka bisa hidup, tapi dia juga harus menghindari pembunuhan yang tidak perlu. Ya pergilah sekarang, dan kamu akan dimaafkan dan hidup. Kalau tidak, aku akan mengepakkan sayapku untuk membunuhmu. Kaisar bebek memanfaatkan kekuatan Xiao Luo untuk menvalidasi keberadaannya. Siang Yang dan para tetua serta murid surga Gua Ziyue merasa gugup terhadap pria dan bebek itu. Meskipun mereka menahan diri, setidaknya ada 7 atau 800 anggota korps tentara bayaran darah hitam di sana. Dan mereka mempunyai pisau dan tombak, bahkan anak panah dan busur panah. Selain itu, bahkan yang paling lemah di antara mereka adalah praktisi seni bela diri di tingkat ke-10.
Kebanyakan dari mereka adalah master bela diri. Bahkan ada 10 roh bela diri yang aneh. Sebagai pemimpin korps tentara bayaran darah hitam, si Yang King bahkan telah mencapai tahap tengah martial lord. Menghadapi tim yang begitu kuat, pria dan bebek ini memiliki peluang menang yang sangat rendah. Hahaha, si Yang King tertawa terbahak-bahak sambil mengangkat kepalanya, seolah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia ini. Lalu wajahnya langsung menjadi dingin. Di mata kanannya, satu-satunya mata yang dimilikinya, muncul niat membunuh. Bagus, bagus, bagus. Sepanjang hidupku, aku belum pernah melihat pria sepertimu. Kamu sangat bodoh. Teruskan, membunuh mereka. Di bawah perintahnya, 10 anggota korps tentara bayaran darah hitam segera melompat ke Xiao Luo dan Kaisar Bebek dengan pisau panjang, sambil berteriak. Orang-orang itu bisa saja membunuh untuk merampok. Masing-masing dari mereka setidaknya membunuh satu orang sebelumnya. Mereka sangat agresif saat menyerang. Hati-hati, seorang murid perempuan dari Gua Ziyue surga berteriak secara spontan. Yang lain di surga Gua Ziyue menahan napas karena gugup. Beberapa dari mereka menonton dengan ketakutan, dan yang lain menutup mata, agar mereka tidak melihat Xiao Luo dan Kaisar Bebek dicincang dengan darah. Menghadapi 10 anggota korps tentara bayaran darah hitam yang mendekatinya, Xiao Luo menginjak tanah. Bang, suara yang memekakkan telinga terdengar. Kekuatan batin sejati disalurkan ke tanah dari kakinya. Bagaikan 10 naga pengeboran, mereka mengunci 10 orang tersebut, dan menyerbu ke arah mereka dengan ganas dan cepat. Ah, jeritan tragis muncul. 10 master bela diri yang terampil dikirim terbang. Darah mengucur dari mulut dan hidung mereka. Mereka jatuh ke tanah, meronta selama beberapa waktu, dan kemudian berhenti bergerak. Orang-orang dari surga Gua Ziyue tercengang. Mereka sangat terkejut. Dapat dimengerti bagi mereka bahwa kedua master bela diri pemula itu dirobohkan dalam hitungan detik. Bagaimanapun juga, pria itu berada di puncak master bela diri. Namun, dia menjatuhkan 10 lebih banyak martial masters. Dan para master bela diri yang luar biasa itu dirobohkan dalam hitungan detik hanya dengan satu tebasan. Bagaimana mungkin, pria itu tampak berusia paling banyak 26 atau 27 tahun. Bahkan jika dia sangat berbakat, akan sangat baik baginya untuk mencapai puncak master bela diri agung. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Orang-orang dari korps tentara bayaran darah hitam juga tercengang. Dengan mulut terbuka lebar, mereka memandang Xiao Luo dengan ketakutan dan keterkejutan, seolah-olah mereka sedang melihat monster. Apakah kamu tidak akan pergi? Apakah kamu berencana untuk berhenti hanya ketika kakek Kaisar Bebek menamparmu sampai mati dengan sayapnya? Kaisar Bebek berdeham, lalu memanfaatkan Xiao Luo lagi untuk menantang Siang King, yang berdiri di kios batu giok. Bawahan paling terpercaya Siang King punya firasat. Dia menasihati Siang King dengan suara rendah, "Pemimpin, ayo pergi. Orang itu terlalu aneh. Aku khawatir kita bukan miliknya." Hah, sebelum dia bisa menyelesaikannya, Siang King menamparnya, dan itu membuatnya berubah 360 derajat dari tempatnya semula. Sambil menunjuk hidungnya, Siang King mengumpat dengan marah, "Saya akhirnya mendapat kesempatan untuk menghancurkan surga Gua Ziyue. Anda menyuruh saya pergi. Jika kamu berani berbicara lagi, aku akan membunuhmu terlebih dahulu." "Hi, pemimpin geng, kakek Kaisar Bebekmu sepertinya melebih-lebihkanmu. Bahkan bawahanmu ini lebih pintar darimu," cibir Kaisar Bebek. Siang King menatapnya dengan dingin. Lalu dia berteriak pada bawahannya, "Apa yang kamu lihat? Ayo, kalian semua, membunuh mereka." Ratusan anggota korps tentara bayaran darah hitam sadar. 10 roh bela diri menyerang lebih dulu, dan yang lainnya mengikuti. Pisau berkilauan, kekuatan batin sejati sedang bergerak di aula utama yang luas. Xiao Luo mendengus dengan suara rendah. Pedang naga telah terhunus. Sebuah tebasan horizontal dilemparkan ke arah anggota korps tentara bayaran darah hitam, yang mendekatinya dengan ganas seperti pasukan yang terdiri dari ribuan tentara. Perbesar, energi pisau tak kasat mata berbentuk bulan purnama, bergerak sejajar dengan tanah secara diam-diam dan sangat cepat, menembus tubuh orang-orang itu. Hanya dalam 1 detik, para anggota korps tentara bayaran darah hitam yang menggeram dan menyerang ke depan membeku, seolah-olah mereka ketakutan. Dentang, Xiao Luo menyarungkan pedang naga miliknya. Detik berikutnya, darah keluar dari dada orang-orang itu dan meledak di udara seperti kabut. Sepertinya mereka semua tertembak senapan. Kemudian ratusan orang jatuh ke tanah sambil berteriak. Mereka berhenti bergerak bahkan tanpa perlawanan apapun. Bau darah yang menyengat meresap ke udara. Baunya sangat menjijikkan sehingga mereka yang masih hidup ingin muntah. Ini, Siang Yang Yan dan para tetua surga Gua Ziyue membuka mata mereka lebar-lebar, sangat terkejut. Itu terlalu kuat. Pemuda ini setidaknya adalah kaisar bela diri. Itu tidak mungkin salah. Hanya kaisar bela diri yang bisa melancarkan serangan seperti itu. Dia mencapai kaisar bela diri di usia yang sangat muda. Itu luar biasa. Dia sangat berbakat. Semua tetua tercengang. Mereka pernah melihat kaisar bela diri sebelumnya, jadi mereka tahu kekuatan seperti apa yang dimiliki kaisar bela diri. Dan mereka, yang telah hidup begitu lama, belum pernah melihat kaisar bela diri semuda itu sebelumnya. Seorang kaisar bela diri berusia 20-an. Betapa menakutkannya hal itu. Siang Yang Yan juga tercengang. Dia terdiam. Siapa yang bisa mempercayai seorang pemuda, yang tadinya adalah seorang master bela diri, tiba-tiba berubah menjadi kaisar bela diri yang kuat. Memiliki satu kaisar bela diri sudah cukup untuk membalikkan keadaan. Namun, dia tidak dapat mengingat kapan dia pernah bertemu dengan Xiao Luo sebelumnya, karena baginya, tidak masuk akal jika ada orang asing yang membantunya menyelamatkan surga Gua Ziyue miliknya. Sulit dipercaya, sulit dipercaya. Hahaha, aula utama penuh dengan mayat bawahan Siang King. Menatap mereka, dia merasa sangat sulit mempercayainya. Dia tampak seperti sudah gila. Satu-satunya yang selamat dari korps tentara bayaran darah hitam hanyalah beberapa roh bela diri, dan mereka terlalu terkejut untuk mengambil tindakan apapun. Pada saat ini, Xiao Luo tidak diragukan lagi adalah iblis paling mengerikan di dunia bagi mereka. "Tolong jangan bunuh aku, bos. Tolong jangan bunuh aku. Aku akan segera pergi. Aku akan pergi sekarang." Bawahan paling terpercaya Siang King sangat ketakutan sehingga dia tidak punya keberanian untuk melawan sama sekali. Sambil membuang senjatanya, dia berlutut untuk bersujud pada Xiao Luo dan memohon belas kasihannya. Mengikuti dia, beberapa martial spirit yang selamat juga membuang senjata mereka dan memohon belas kasihan Xiao Luo. Dentang, Siang King tiba-tiba bertindak. Dia memenggal bawahannya yang paling terpercaya yang sedang berlutut di tanah sambil memohon dengan pisaunya. Kepala itu, seperti bola, terbang ke langit dan kemudian jatuh ke tanah. Tong, 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 itu berguling ke satu sisi aula. Darah mengucur dari leher itu. Lengan tubuh tanpa kepala itu bergerak sedikit. Kemudian jatuh ke tanah, bergerak-gerak. Darah berceceran di wajah Siang King. Bersama dengan ekspresinya yang garang, dia tampak mengerikan dan menakutkan. Dia memarahi tubuh tanpa kepala itu dengan marah, pengkhianat. Bah!
Kemudian dia meludahi tubuh bawahannya yang paling dipercayanya. Mereka yang berada di aula utama semua ketakutan dan terkejut dengan Xiang Qing, yang cukup kejam hingga membunuh bawahannya sendiri. Begitu pula dengan anggota korps tentara bayaran darah hitam yang masih hidup. Mereka tercengang dengan apa yang telah dilakukan Xiang Qing. Siapapun yang berani memohon belas kasihannya, mati. Xiang Qing menggeram pada bawahannya yang tersisa, si brengsek ini berumur kurang dari 30. Betapapun berbakatnya dia, paling tidak dia adalah seorang martial lord. Aku juga martial lord, kenapa aku harus takut padanya? Pergilah bersama untuk membunuhnya. Bang, dia mengeluarkan niat membunuh yang mengerikan dan energi penekan, yang berubah menjadi badai tak kasat mata yang melanda. Menggeram marah, Xiang Qing seperti binatang buas yang menjadi gila. Dia melancarkan serangan terhadap Xiao Luo terlebih dahulu. Geramannya memekakkan telinga. Dia melompat, memegang gagang pisaunya dengan kedua tangan, dan kemudian menebas kepala Xiao Luo, berniat untuk membunuh kepala Xiao Luo menjadi dua dalam satu serangan ini. Energi pisau yang tak terlihat melonjak kemana-mana. Menyapu ruang angkasa, energi penekan yang sangat besar membuat tekanan atmosfer meningkat seketika. Orang-orang merasa seperti sedang ditekan oleh gunung raksasa. Kekuatan martial lord tidak diragukan lagi ditunjukkan pada saat ini. Brengsek sialan, tunggu, aku harus ke toilet dulu. Menghadapi Xiang Qing yang gila, Kaisar Bebek menyelinap pergi, yang jelas bukan tindakan heroik. Ia mundur 10 mil dengan cepat. Serangan pisau itu sangat menakutkan. Itu membuat bulunya berdiri tegak. Xiao Luo mengabaikannya, menatap dengan wajah datar ke arah Xiang Qing, yang mengacungkan pisaunya ke bawah, dia membuka telapak tangan kanannya saat pisaunya bergerak ke bawah. Lalu dia menggerakkan telapak tangannya ke atas. Dentang, suara logam yang tajam bergema di ruangan itu. Pisau panjang Xiang Qing tiba-tiba berhenti, karena Xiao Luo telah menggenggam pedang dingin berkilauan itu dengan tangan kanannya. Mendesis, semua orang di aula utama tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah. Pemandangan ini sungguh luar biasa. Orang itu menangkis serangan habis-habisan seorang martial lord dengan tangan kosong. Siapa dia sebenarnya? Itu menakutkan. Menakjubkan, seru Kaisar Bebek tanpa berpura-pura. Kamu ingin mengalahkanku, bahkan belum dekat, kata Xiao Luo sambil tersenyum dingin sambil menatap Xiang Qing yang juga tercengang. Omong kosong, Xiang Qing sadar dengan cepat. Wajahnya menjadi mengerikan lagi. Dengan usaha yang lebih besar, dia menyuntikkan kekuatan batin sejati ke dalam pisau panjang itu, menekan pedangnya ke arah kepala Xiao Luo. Bang, tanah tempat mereka berdiri runtuh. Sebuah kawah besar telah tercipta. Debu beterbangan, energi mengerikan berkembang seperti sungai besar yang mengalir ke hilir. Di dalam debu, melihat pisau panjangnya tidak mampu melukai Xiao Luo, Xiang Qing membuangnya dengan tegas. Angin awan palam, bersamaan dengan teriakan yang mengancam, dia melemparkan kedua tangannya membawa kekuatan batin sejati yang sangat besar dengan ganas ke arah dada Xiao Luo, sekuat binatang buas yang sedang marah. Itu tidak baik, itu adalah teknik bela diri yang paling kuat dari sekte kami. Begitu dia dihantam oleh Wind Cloud Palm, isi perutnya akan langsung meledak. Bajingan, Xiang Qing, itu serangan diam-diam, adik, kabur. 10 tetua surga Gua Ziyue menjadi pucat. Mereka tahu lebih baik dari siapapun tentang kekuatan Wind Cloud Palm. Dengan serangan ini, orang bahkan dapat menantang seseorang dengan tingkat kekuatan yang lebih tinggi. Dalam pertarungan antara martial lord pemula dan martial lord di puncak, jika yang terakhir adalah terkena telapak tangan ini, meskipun dia berada di puncak level yang sama, dia tetap akan kalah. Namun, teriakan mereka tidak mengubah apapun. Wind Cloud Palm milik Xiang Qing menghantam dada Xiao Luo dengan keras dan kokoh. Hahaha, Xiang Qing tertawa terbahak-bahak, sangat gembira. Itu adalah serangan yang dia banggakan pada dirinya sendiri. Dia bahkan bisa menggunakannya untuk membunuh musuh dengan menghancurkan isi perutnya dari jauh dan dia bisa berhasil setiap saat, apalagi dalam pertarungan jarak dekat. Baginya, Xiao Luo pasti akan mati. Namun, yang sebenarnya terjadi adalah Xiao Luo tetap diam. Dia menunduk dan memandang Xiang Qing dengan acuh tak acuh. Maaf, apa yang kamu tertawakan? Mendengar itu, Xiang Qing langsung berhenti tertawa. Tawa itu digantikan dengan kengerian yang tak terkatakan. Dia mengangkat kepalanya, pupil matanya mengecil. Berkeringat banyak, dia berkata dengan suara gemetar, kamu, tidak mungkin, tidak mungkin. Dia tidak percaya ini yang terjadi. Dia memang memukul pria itu dengan Wind Cloud Palm, tapi mengapa pria itu masih bisa berbicara kepadanya seperti itu tanpa cedera? Mata Xiao Luo menjadi dingin. Suara mendesing. Itu adalah pisau milik Xiang Qing sendiri. Bergerak melintasi lehernya, pisau tajam itu meninggalkan luka yang jelas. Tenggorokan Xiang Qing dibelah tanpa kesulitan. Jeda 0,03 detik. Kemudian darah keluar dari luka itu di luar kendali. Xiang Qing membuka matanya lebar-lebar karena marah. Dia mundur selangkah, lalu selangkah lagi, dengan kedua tangan menutupi lehernya. Namun, dia tidak punya cara untuk menghentikan darah yang keluar. Darah mengucur tak hanya dari lehernya, tapi juga dari mulut dan hidungnya. Dia terus berteriak, suaranya menjadi serak. Setelah mundur 4 atau 5 langkah, dia akhirnya jatuh ke tanah, bergerak-gerak. Kecuali menunggu datangnya kematian, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Tepat pada saat ini, suasana di aula utama yang luas begitu sunyi sehingga orang-orang bahkan dapat mendengar suara pin drop. Para anggota surga Gua Ziyue menatap dengan ketakutan. Anggota kudeta tentara bayaran darah hitam yang masih hidup sama pucatnya dengan hantu. Mereka hampir tidak percaya pemimpin mereka telah dibunuh oleh siapapun dalam sekejap mata. Xiao Luo melirik tubuh Xiang Qing, yang berhenti meronta, di tanah. Dia membuang pisau panjang Xiang Qing dengan santai, berbalik, dan kemudian melirik anggota kunci kudeta tentara bayaran darah hitam yang merupakan roh bela diri. Tak satu pun dari mereka yang diliriknya tidak berlutut untuk bersujud padanya dan memohon belas kasihannya, meninggalkan martabat seorang ahli bela diri. Krisis surga Gua Ziyue telah terangkat. Ratusan murid surga Gua Ziyue, 10 tetua berambut putih dan berjanggut putih, dan pemimpin Xiang Yanyan semuanya terkejut. Kudeta tentara bayaran darah hitam, yang hampir menghapus surga Gua Ziyue dari dunia, dilenyapkan dengan mudah oleh seorang pemuda dengan latar belakang yang meragukan. Itu sungguh sulit dipercaya. Siapa adik laki-laki ini? Mengapa dia membantu kami surga Gua Ziyue? Ya, apakah dia punya sejarah bersama kita? Tapi aku belum pernah melihatnya sebelumnya. 10 tetua menatap Xiao Luo dengan hati-hati, berharap surga Gua Ziyue memiliki sejarah dengan adik laki-laki ini. Dalam hal ini, Gua Surga Ziyue akan berkembang menjadi sekte besar dengan sangat cepat, dan menikmati prestise yang tinggi di tanah Arcana. Ini akan sangat berbeda dari saat itu, ketika mereka berada dalam kondisi terpuruk sehingga mereka diintimidasi oleh tim kudeta tentara bayaran dan bahkan tidak dapat melawan. Wah, lihat, apa menurutmu dia mirip Lil Tang, yang tersesat di hutan Infinity Age saat dia masih kecil? Kata seorang tetua tiba-tiba. Lil Tang yang dia sebutkan tentu saja adalah murid surga Gua Ziyue, tapi tersesat di hutan tepian tanpa batas ketika dia masih kecil.
Para tetua lainnya segera menggemakannya. Itu benar, lihatlah matanya, hidungnya, dan mulutnya. Itu memang Liu Tang. Umur mereka juga cocok, mengingat usia Liu Tang saat dia tersesat. Dia pastinya adalah Liu Tang kita. Hahaha, kami surga gua Ziyue akan segera terbit. Para tetua ini semakin bersemangat. Faktanya adalah kesan mereka terhadap Liu Tang sudah hampir nol. Namun, mereka berharap Xiao Luo memiliki hubungan yang kuat dengan surga gua Ziyue sehingga mereka meyakinkan diri mereka sendiri bahwa Xiao Luo adalah Liu Tang dari surga gua Ziyue. Para tetua bergema satu sama lain, meyakinkan diri mereka sendiri bahwa Xiao Luo mirip dengan Liu Tang mereka, anak yang tersesat di hutan tepi tanpa batas beberapa tahun yang lalu. Tiba-tiba, seorang penatua menjadi sangat emosional. Sambil menangis, dia bertanya pada Xiao Luo, Liu Tang, apakah itu kamu? Apakah kamu Liu Tang? Liu Tang, sedikit mengernyit, Xiao Luo menoleh untuk melihat sesepuh itu. Liu Tang, aku kakek Li. Kamu masih sangat muda saat itu. Sayalah yang mengajari Anda cara menyerap energi spiritual dunia dan mengubahnya menjadi kekuatan batin sejati Anda. Apakah kamu masih mengingatnya? Orang tua itu bertanya dengan suara yang sangat penuh perhatian. Dia begitu emosional hingga suaranya bergetar. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Xiao Tang yang hilang akan menjadi seorang guru yang tak terduga di usia 20-an? Dan dia muncul di saat genting dan mengakhiri krisis sekte surga gua Ziyue. Penatua menganggap Xiao Luo baik hati. Liu Tang, aku kakekmu. Aku mengajarimu cara menggunakan pedang. Saya kakek Zhang. Aku mengajarimu cara membaca dan menulis. Aku mengajarimu cara menulis namamu. Dan aku. Liu Tang, rambutmu panjang dan berantakan. Aku pernah memotong rambutmu. Saya yakin Anda harus mengingat saya karena saya menggunakan sendok labu untuk menutupi kepala Anda. Saya memotong rambut bagian luarnya sementara rambut bagian dalamnya tidak tersentuh. Kakekmu yang lain berkomentar aku telah memotong potongan rambut Jarhead untukmu. Hahaha. Para tetua lainnya juga berusaha keras untuk menyesuaikan diri dengan Xiao Luo, atau, seperti yang mereka yakini, Liu Tang. Tidak ada cara untuk memastikan apakah semuanya terjadi seperti yang mereka klaim. Xiang Yanyan adalah satu-satunya yang diam. Sebagai seorang pemimpin, ilusi yang tidak realistis itu tidak akan menguasai dirinya. Liu Tang baru berusia 8 tahun ketika dia tersesat di hutan. Xiang Yanyan telah menemukannya. Lebih tepatnya, dia menemukan pakaian dan tulang Liu Tang yang berlumuran darah. Binatang buas mungkin telah memakan anak malang itu. Dia tidak memberitahu siapapun tentang penemuannya saat itu karena dia tidak ingin kejadian itu membayangi murid-murid lainnya. Dia takut mereka enggan melakukan petualangan masa depan di hutan tepi Infinity. Xiao Luo merasa bingung. Sejak kapan dia menjadi Liu Tang? Dia menjelaskan, saya minta maaf, tetapi Anda mungkin telah melakukan kesalahan. Aku bukan Liu Tang, namaku Xiao Luo. Xiao Luo, 10 tetua tampak tercengang dan saling bertukar pandang. Penatua yang menyebut dirinya kakek Li berkata sambil tersenyum, tentu saja, Xiao Luo mungkin adalah nama barumu. Tapi nama keluargamu adalah Tang ketika kamu masih kecil. Anda adalah Liu Tang kami. Anda tersesat di hutan tepi tanpa batas saat Anda berusia 8 tahun. Kami menghabiskan setengah bulan mencari Anda, tetapi kami tidak dapat menemukan Anda. Anakku yang malang, kamu pasti mengalami banyak kesulitan selama bertahun-tahun ini. Saya minta maaf, tapi itu tidak mungkin aku. Aku selalu dipanggil Xiao Luo, dan aku tidak pernah tersesat di hutan tepian Infinity, jelas Xiao Luo dengan sungguh-sungguh. Hah, apa yang terjadi di sini? Bukan dia, mustahil. Mata dan hidung itu sama dengan mata Liu Tang. Dia pasti Liu Tang. Lalu, kenapa dia mengaku tidak pernah tersesat di hutan tepi tanpa batas dan selalu dipanggil Xiao Luo? Beberapa master yang kuat pasti mengacaukan ingatannya dengan cara yang misterius. Ya, memang seharusnya begitu. Ya, apa yang kamu katakan masuk akal. Para tetua bertukar pendapat dan masih yakin Xiao Luo adalah Liu Tang mereka yang telah lama hilang. Mereka tanpa sadar menaruh harapan padanya, karena pemuda itu dapat membantu sekte surga gua Ziyue naik ke puncak lagi. Berhentilah bicara omong kosong, pemuda ini bukan Liu Tang. Xiang Yanyan, yang sudah lama terdiam, akhirnya angkat bicara. Jika dia tidak angkat bicara, dia takut kesalahannya akan bertambah parah. Dia mengerti mengapa para tetua berharap pemuda yang tak terkalahkan itu adalah Liu Tang mereka, tapi dia harus mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Setelah menghela nafas panjang, dia berkata, Liu Tang sudah mati. Binatang-binatang itu mendatanginya. Satu-satunya yang saya temukan hanyalah tulang-tulangnya. Hah, 10 tetua semuanya terbelalak ketika mendengar berita itu. Mereka kehilangan kata-kata, dan ratusan murid menjadi heboh ketika berita itu menyebar. Pemimpin, apakah kamu menemukan Liu Tang? Tanya seorang penatua segera. Xiang Yanyan mengangguk dan menjawab, mengapa saya harus berbohong kepada Anda? Mengapa kamu tidak memberitahu kami saat itu? Penatua Li kehilangan kesabaran dan menangis. Dia telah berusaha keras untuk membujuk Xiao Luo agar mengingat masa lalu Liu Tang dan meyakinkan Xiao Luo bahwa dia adalah Liu Tang. Ternyata itu merupakan kesalahan besar. Sayang sekali dia merasa kehilangan muka. Para tetua lainnya juga merasa malu. Mereka buru-buru mengklaim bahwa Xiao Luo adalah Liu Tang, padahal sebenarnya bukan. Situasinya menjadi canggung. Sayang, Xiang Yanyan menghela nafas tanpa berbicara. Tuan, pada saat itu, Zhuo Xiangming dan yang lainnya telah tiba di puncak gunung dan bergegas ke aula utama. Ketika dia melihat Xiang Yanyan dan saudara-saudari magangnya selamat dan sehat, Zhuo Xiangming merasa lega. Para tetua dan pemimpin sekte surga gua Ziyue menderita luka dalam. Mereka memerlukan waktu untuk pulih, tetapi murid-murid mereka baik-baik saja. Anggota sekte surga gua Ziyue memperlakukan Xiao Luo dan Kaisar Bebek sebagai tamu paling terhormat karena mereka telah menyelamatkan sekte mereka. Keduanya disuguhi makanan yang terbaik, anggur yang terbaik, dan pakaian yang terbaik dan ditampung di tempat yang terbaik. Xiao Luo telah berganti jubah putih, di mana dia terlihat sangat tampan dan menawan. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Wajar jika banyak murid perempuan sekte surga gua Ziyue yang jatuh cinta padanya. Zhuo Xiangming selesai menggambar peta ke tempat suci klan cahaya dalam 2 hari. Itu adalah panduan yang dibutuhkan Xiao Luo. Zhuo Xiangming menggulungnya dan memberikannya padanya. Terima kasih, kata Xiao Luo penuh rasa terima kasih. Dengan senang hati, senior, sekte surga gua Ziyue lah yang seharusnya mengucapkan terima kasih, kata Zhuo Xiangming. Dia menganggap Xiao Luo sebagai penyelamat mereka, dan dia merasa nyaman menyebut Xiao Luo sebagai seniornya. Dia tidak merasa canggung sama sekali. Sepertinya perjalanan kita di sini sudah berakhir, dan perjalanan baru akan segera dimulai. Saya menantikannya. Kaisar Bebek masih mengenakan pakaian pelautnya. Dia banyak berdandan dan menata rambutnya akhir-akhir ini. Dia bahkan mendapatkan gaya rambut baru dan menyisir bulu di kepalanya dengan hati-hati.
Itu adalah gaya rambut legendaris yang disukai para bos. Zuo Xiangming tersenyum. Lalu dia bertanya, "Senior, siapa kamu? Apakah kamu hanya ingin mengunjungi tempat suci klan cahaya untuk melihat seperti apa?" Mengabaikan pertanyaan pertama, Xiao Luo hanya menjawab pertanyaan kedua. Dia berkata dengan bercanda, "Tentu saja. Apa lagi yang bisa kita lakukan di sana? Membuat masalah?" "Oh, tentu saja tidak. Hehe." Zuo Xiangming sedikit malu dan menggaruk bagian belakang kepalanya sambil tersenyum canggung. Dia merasa telah menanyakan pertanyaan bodoh. Portal teleportasi berada di luar gedung lain. Itu tampak seperti cermin oval yang sangat besar, tetapi permukaan cermin itu berwarna-warni. Berita bahwa Xiao Luo akan pergi telah menyebar ke seluruh surga Gua Ziyue, jadi ratusan murid sudah berkumpul di sana. Ketika Xiao Luo dan Kaisar Bebek tiba, para murid perempuan merasakan kupu-kupu di perut mereka dan semuanya terpesona olehnya. Bagaimana Xiao Luo bisa begitu tampan? Ya, dari mana dia mendapatkan wajah itu? Dia sangat tampan. Kekuatannya tak terukur, dan dia sangat menawan. Mungkinkah dia berasal dari tempat suci klan cahaya? Menatap Xiao Luo, semuanya mengenakan pakaian putih, para murid perempuan merasakan pipi mereka terbakar. Wajar jika mereka menganggap pria tampan dan kuat ini sebagai pangeran tampan mereka. Penyelamat, Xiang Yanyan dan para tetua menghampiri Xiao Luo dengan senyum ramah, mengakui dia sebagai penyelamat mereka. Xiao Luo mengangguk pada mereka. "Hei, Xiao Yanzi, bisakah portal teleportasi ini membawa kita ke kota Stan yang jaraknya puluhan ribu kilometer?" Tanya Kaisar Bebek. Dia telah mengukur portal tersebut dan tidak merasa yakin bahwa portal itu dapat diandalkan. Bagaimana hal seperti itu mungkin terjadi? Xiang Yanyan terhuyung saat mendengar Kaisar Bebek memanggilnya sebagai Xiao Yanzi. Dia hampir jatuh ke tanah. Namun, karena itu adalah hewan peliharaan Xiao Luo, dia membiarkannya. Dia mengangguk dan menjelaskan, tempat suci klan cahaya menghabiskan ratusan tahun membangun banyak portal semacam itu di tanah Arcana. Mereka menyebarkan portal ini dengan konfigurasi yang sangat rahasia. Perangkat ini tentunya dapat mencapai transportasi jarak jauh. Oke, jadi, tempat suci klan cahayalah yang menciptakannya. Tidak heran mereka begitu menakjubkan. Tapi saya yakin mereka akan membutuhkan energi yang sangat besar untuk mengangkut orang ke tempat terpencil dalam hitungan detik, kata Kaisar Bebek. Dia menepuk cangkang portal teleportasi dengan sayapnya dan bertindak seolah-olah dia ahli dalam masalah ini. Xiang Yanyan menjelaskan dengan sabar, tentu saja. Para tetua dari Gua Surga Ziyue dan saya harus menyalurkan sejumlah besar kekuatan batin sejati ke dalam portal dari waktu ke waktu untuk menjaganya tetap dalam kondisi berjalan. Biasanya, kami hanya mendapatkan beberapa pebisnis dan anggota sekte dari Ziyue Cave Heaven yang menggunakan portal untuk pergi ke kota Stan. Kebanyakan masyarakat awam menjalani kehidupan biasa. Mereka bahkan tidak terpikir untuk bepergian ke tempat asing yang begitu jauh. Jadi, mereka jarang menggunakannya. Mengangguk, Kaisar Bebek berkata, "Masuk akal. Setelah kita masuk ke portal teleportasi, kita akan tiba di kota Stan." Tanya Xiao Luo dengan lugas. "Ya, tapi hati-hatilah pada satu hal. Tolong jangan gunakan kekuatan batin sejati Anda selama transmisi. Ini akan mempengaruhi pengoperasian konfigurasi transmisi. Jika Anda melakukan kekuatan batin sejati, Anda mungkin menyimpang dari tujuan awal Anda. Mungkin ada risiko lain juga," Xiang Yanyan memperingatkan. Sebelumnya pernah terjadi kecelakaan. Seorang pria mengira itu akan menyenangkan, jadi dia menabrak dinding lampu selama transmisi. Dan kekuatan ruang mencabik-cabiknya, kata seorang tetua. Kaisar Bebek ketakutan dan bertanya, "Ibu Bebek, apakah itu berbahaya?" "Itu tidak berbahaya selama kamu tidak melepaskan kekuatan batin sejati. Ini sangat aman." Menepuk dadanya, Zuo Xiangming menjaminnya. Dia melanjutkan, "Saya telah menggunakan formasi transmisi ini lebih dari 50 kali. Tidak ada yang pernah terjadi pada saya. Syarat untuk tidak menggunakan kekuatan batin sejati hanya berlaku bagi kalian manusia. Bagaimana dengan saya?" tanya Kaisar Bebek dengan cemas. "Jangan khawatir, hewan peliharaan dapat melakukan perjalanan melalui portal teleportasi dengan aman bersama pemiliknya," kata tetua yang sama sambil tersenyum. Binatang peliharaan. Kaisar Bebek sangat kesal. Bulu-bulu di kepalanya berdiri ketika dia mendengar dirinya disebut sebagai binatang peliharaan. Mengepakkan sayapnya, dia melompat dan berteriak pada tetua itu. Dia berkata, "Siapakah binatang peliharaan itu? Itu adalah kamu, dan seluruh keluargamu adalah binatang peliharaan." 2 hari yang lalu, di aula utama, tetua lainnya juga menyebut Kaisar Bebek dengan cara yang sama. Pada saat itu, Bebek itu menoleransi dia. Lagi pula, tidak pantas untuk menjadi marah. Namun, dia pasti tidak akan tahan disebut sebagai hewan peliharaan lagi. Tingkah laku Bebek itu membingungkan si tua. Dia tidak tahu apa yang dia katakan salah. Apakah ada masalah jika menyebutnya sebagai hewan peliharaan? Kaisar Bebek menjadi marah, menunjuk ke arah Xiao Luo, dan berkata, "Dia adalah hewan peliharaan." "Oh, tidak, dia adalah hewan peliharaan manusia, hewan peliharaanku. Buka matamu lebar-lebar, jangan lakukan kesalahan ini lagi." Hewan peliharaan manusia, nama yang diberikan Kaisar Bebek pada Xiao Luo membuat para anggota surga Gua Ziyue terhibur. Menendang Kaisar Bebek, Xiao Luo memarahi, "Omong kosong apa yang kamu ucapkan? Kecilkan dirimu segera agar kamu bisa tetap berada di sakuku." Xiao Luo tidak ingin tampil di depan umum dengan bebek setinggi 1,5 kaki. Itu akan menarik terlalu banyak tatapan penasaran. Kaisar Bebek telah tersungkur. Itu adalah pose yang lucu karena bagian bawahnya yang berbulu menonjol di udara ketika terjatuh. "Astaga, brengsek, saat aku sudah cukup kuat, aku akan memberitahumu bagaimana rasanya ditendang." Ia mengumpat dengan marah, lalu mengecilkan tubuhnya hingga seukuran bayi itik yang baru menetas. Dia terbang ke saku Xiao Luo dengan kepala mencuat, memandang dunia secara luas dengan tidak senang. Xiao Luo menganggukkan kepalanya pada Xiang Yanyan dan yang lainnya sebagai tanda perpisahan. Kemudian, tanpa penundaan lebih lanjut, dia masuk ke portal teleportasi. Saat dia melihat Xiao Luo menghilang dalam cahaya warna-warni, Xiang Yanyan sedikit mengernyit dan terlihat khawatir. Lalu dia menghela nafas panjang. "Kakak, kenapa kamu menghela nafas?" tanya seorang tetua penasaran yang berada di sebelahnya. "Kekuatan penyelamat kita tidak dapat diukur, dan teknik yang dia praktikkan sangat misterius dan kuat. Tempat ini sangat jauh dari pusat Arcana Land. Mengapa pria berbakat tiba-tiba muncul di sini? Dia muncul tiba-tiba, kami bahkan tidak tahu asal-usulnya. Satu-satunya hal yang kami tahu adalah dia sedang menuju tempat suci klan cahaya." "Kakak laki-laki, maksudmu penyelamat kita tidak hanya akan mengunjungi tempat suci klan cahaya seperti yang dia klaim, tapi punya niat lain?" tanya yang lebih tua, terkejut.
Menatap portal teleportasi, Xiang Yanyan menghela nafas dengan lembut. Lalu dia berkata, tidak masuk akal melakukan perjalanan sejauh jutaan kilometer hanya untuk melihat seperti apa tempat suci klan cahaya. Apa yang dia rencanakan? Sepakat. Kekuatan penyelamat kita tidak terbatas, dan dia masih sangat muda. Tidak ada sesuatu pun tentang dia yang masuk akal. Apa yang ingin dia lakukan di tempat suci klan cahaya? Xiang Ming, apakah kamu yakin bertemu dengannya di hutan Infinity Edge? Tak satu pun dari para tetua bisa memahaminya. Xiao Luo adalah sebuah misteri yang sulit diungkap. Kaisar bela diri berusia 20 tahun. Mereka benar-benar tidak dapat menemukan orang lain seperti dia di Arcana Land. Ya, tetua agung. Kudeta tentara bayaran darah hitam mengejar kami, dan mereka menjebak kami. Kami bertemu senior Xiao saat dia sedang memanggang lili, jawab Zhuo Xiangming sambil mengangguk. Itu aneh. Apakah Xiao Luo muncul di sini entah dari mana? Kata Grand Elder sambil menyatukan kedua alisnya. Mungkin dia sama sekali bukan milik dunia kita. Komentar Xiang Yanyan mengejutkan semua orang yang hadir. Xiao Luo bukan dari dunia kita. Apa maksudnya? Apakah ada dunia lain yang tidak diketahui? Xiang Yanyan berkata sambil tersenyum, apakah kamu tidak memperhatikan pakaian mereka berbeda dari pakaian kita? Bukan hanya gayanya tetapi juga bahannya. Itu, kemudian yang lain juga mengingatnya. Cara berpakaian Xiao Luo sangat berbeda dengan gaya berpakaian mereka. Kedatangan penyelamat kita mungkin karena Nyonya Suci Klan Cahaya akan segera kembali. Xiang Yanyan berkata, kalau tidak, ini tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Sepertinya tidak akan ada lagi kedamaian di tempat suci Klan Cahaya. Dia seharusnya melaporkan seluruh masalah ini ke tempat suci Klan Cahaya. Dia bisa saja menggunakan fungsi komunikasi portal teleportasi untuk melakukan itu. Tapi Xiao Luo adalah penyelamat mereka. Bahkan jika Xiao Luo bermaksud merusak tempat suci Klan Cahaya, dia tetap tidak bisa mengirimkan laporan kepada mereka. Itu bertentangan dengan hati nuraninya. Sebaliknya, kekhawatirannya adalah tentang keselamatan Xiao Luo. 4 Raja Klan Cahaya adalah yang terpenting di dunia mereka. Mereka telah mencapai status Martial Saint. Tidak peduli seberapa kuat Xiao Luo, dia bukanlah ancaman bagi orang-orang di tempat suci Klan Cahaya. Tampaknya lebih mungkin dia akan berada di belakang bola 8. Bersama dengan Kaisar Bebek, Xiao Luo melakukan perjalanan melalui banyak dinding cahaya berwarna-warni dan dia segera menyadari bahwa dia sedang melakukan perjalanan melalui luar angkasa. Xiao Luo merasakan ketegangan selama teleportasi, dan telinganya berdenging seolah-olah dia berada di dalam kereta yang melewati terowongan. Setelah beberapa puluh detik, perasaan bepergian melintasi ruang angkasa mereda, lalu berhenti, dan mereka tampaknya telah tiba. Lampu warna-warni di sekitar mereka menghilang, dan mereka melihat platform melingkar besar dengan tembok tinggi di sekelilingnya. Dia berdiri tepat di atasnya. Saat dia berada di sana, semakin banyak pelancong yang tiba di peron bundar, entah dari mana. Platform itu adalah terminal penerima untuk semua pelancong yang diteleportasi dari lokasi berbeda. Ini adalah kota Stan. Harap jangan tetap berada di platform penerima setelah kedatangan Anda. Jalan keluarnya ke sana. Hal ini untuk menghindari terhambatnya kedatangan dari lokasi lain. Sebuah suara yang tidak bersifat pribadi membuat pengumuman itu. Xiao Luo melihat ke arah asal suara itu. Itu adalah seorang prajurit berbaju besi, dan ada lebih banyak tentara seperti dia yang berkerumun. Mereka tampaknya adalah penjaga terminal penerima, bertanggung jawab untuk mengawasi tempat itu. Prajurit itu menunjuk ke sebuah gerbang ketika dia berbicara, memberitahu mereka yang telah tiba di peron itu untuk pergi melalui gerbang itu. Xiao Luo tidak berkata apa-apa dan pergi bersama yang lain. Setelah berjalan keluar dari gerbang, dia menemukan Stan City adalah tempat yang ramai. Jalanan penuh dengan pejalan kaki, baik berdiri di depan warung atau mengobrol di sepanjang pinggir jalan. Pakaian mereka sederhana. Kebanyakan dari mereka mengenakan kemeja pendek berlengan sempit dan sepatu datar. Ada juga pria yang mengenakan pakaian berlengan longgar. Tapi lengan baju mereka pendek, sehingga memperlihatkan lengan mereka. Itu adalah desain yang memungkinkan orang tersebut menghunuskan pedang yang mereka bawa di pinggangnya. Beberapa pria berpakaian putih berjalan berkeliling sambil membawa pedang mereka. Dengan janggut panjang yang tertiup angin, mereka tampak seperti pendekar pedang yang angkuh dan luar biasa. Namun ketika mereka melihat variety show ditampilkan di jalan, mereka akan berhenti dan bergabung dengan gadis-gadis yang sedang menonton. Mereka akan bersorak dan bertepuk tangan hingga telapak tangan mereka memerah. Namun, ketika para pemain datang untuk mengumpulkan uang setelah penampilan mereka, tampilan angkuh dari pendekar pedang ini segera kembali. Mereka tampak seolah berkata, menagih biaya untuk variety show. Mengapa kamu tidak merampok kami? Kami benar-benar tidak akan membayar untuk pertunjukan itu. Di kejauhan, ada rumah bordil. Seorang pelacur bertingkah genit di teras, berusaha memikat pelanggan dari pejalan kaki yang lewat. Ibu Bebek, ini tampak seperti adegan dari drama kostum dunia asli, komentar Kaisar Bebek sambil mengeluarkan kepalanya dari saku Xiao Luo. Bebek itu menganggapnya luar biasa karena dunia tempat mereka berada tampak seperti masyarakat kuno di dunia asli. Xiao Luo tidak menanggapi. Sebaliknya, dia terus berjalan di sepanjang jalan. Dia berhenti untuk berbicara dengan seorang pemilik kios tua dan bertanya, Tuan, apakah Anda tahu jalan menuju Sekte Dan Hui? Menurut peta yang diberikan Zhuo Xiangming kepadanya, portal teleportasi berikutnya berada di Sekte Dan Hui. Formasi itu akan membawanya sejauh 500.000 kilometer. Namun, Sekte Dan Hui tidak ada di kota Stan, jadi dia perlu menemukannya. Pemilik kios yang menjual patung-patung yang terbuat dari kertas permen terlihat sangat baik hati. Namun, ketika dia mengetahui bahwa Xiao Luo hanya menanyakan arah, raut wajahnya berubah. Senyuman yang dia sapa kepada pelanggan langsung memudar. Dia terlihat tidak ramah setelahnya dan menjawab dengan tidak sabar, saya tidak tahu. Aku tidak tahu. Tanyakan pada orang lain. Jangan ganggu aku. Saya sedang melakukan bisnis. Pergilah. Sambil mengerutkan kening, Xiao Luo berbalik untuk pergi. Dia tidak menyangka pemilik kios bersikap kasar. Dia terus menanyakan pertanyaan yang sama kepada beberapa orang. Semuanya memberinya jawaban yang sama. Mereka tidak tahu di mana tempat itu. Mereka juga menyuruhnya pergi dan berhenti mengganggu mereka. Adapun para pejalan kaki, mereka bahkan tidak berhenti untuk menjawabnya. Astaga, brengsek, Anda tidak mengetahui cara-cara dunia. Beri mereka sejumlah uang jika ingin menanyakan arah. Aku berjanji mereka akan menjawabmu dengan hangat, kata Kaisar Bebek, merasa kasihan pada Xiao Luo. Xiao Luo sudah melupakan hal itu. Sekte surga Gua Ziyue memberinya mata uang suci yang berlimpah, mata uang yang digunakan di tanah Arcana. Dia mengeluarkan 2 lembar uang dari bungkusan itu dan memesan seporsi pangsit di sebuah warung. Kemudian dia dengan santai menanyakan kepada pemilik kios lokasi Sekte Dan Hui, dan dia langsung mendapatkan informasi yang dia inginkan. Melihat apa yang aku bilang, beri saja mereka sejumlah uang. Pembicaraan uang. Kaisar Bebek melompat keluar dari saku Xiao Luo, lalu berdiri di depan mangkuk dan dengan lahap melahap pangsitnya. Supnya ada di seluruh mulutnya.
Ya, kamu sangat pintar. Xiao Luo berkata dengan sinis, dan dia memutar matanya. Memang benar saya sudah lama berada di dimensi kekacauan. Tapi aku masih tahu keadaan dunia lebih baik darimu. Anda tidak dapat menyangkalnya. Wah, banyak sekali yang bisa kamu pelajari dariku, khotbah Kaisar Bebek sambil memakan siomay. Ketika Xiao Luo melihat betapa Raja Bebek menikmati makanannya, dia juga merasa lapar. Jadi, dia memesan satu porsi pangsit lagi. Wah, apakah ini hewan peliharaanmu? Tanya pemilik kios. Dia penasaran saat melihat Kaisar Bebek berukuran mini. Xiao Luo mengangguk dan berkata, iya, seekor bebek. Pemilik kios itu tercengang. Menurutnya aneh memiliki bebek sebagai hewan peliharaan. Xiao Luo tidak menjawabnya dan malah berkata, pangsitmu enak. Terima kasih, nikmati makananmu. Pemilik kios berjalan pergi sambil tersenyum. Kaisar Bebek sudah hampir menyerah. Namun, Xiao Luo melarangnya berbicara di depan orang asing. Itu sebabnya dia menahan lidahnya. Kalau tidak, dia akan melompat untuk mematuk pemilik kios ketika dia memanggilnya binatang peliharaan. Ketika mereka menghabiskan pangsitnya, Xiao Luo berangkat ke Sekte Dan Hui. Letaknya di sebelah barat Stan City dan jaraknya sekitar 4 hingga 500 km. Tiba-tiba, seekor kuda hitam besar sedang berlari kencang di jalan. Itu adalah seorang anak muda berpakaian biru, berusia sekitar 20 tahun, sedang menunggang kuda. Dia melaju dengan cepat, tidak memperhatikan keselamatan pejalan kaki di jalan. Kios-kios runtuh satu demi satu ketika kuda itu berlari kencang. Para pejalan kaki yang tidak bisa keluar dari jalurnya pada waktunya terbang, memuntahkan darah saat mereka terjatuh. Beberapa orang mengalami patah kaki saat diinjak kuda. Banyak yang jatuh ke tanah ketika mereka berusaha menghindari kudanya. Dalam sekejap, kuda hitam yang berlari kencang menyebabkan kekacauan di sepanjang jalan. Ibu-ibu, seorang gadis kecil yang panik sambil memegang sebatang gula-gula berdiri menangis di tengah jalan. Dia terpisah dari ibunya dalam kekacauan dan mencari-cari dia. Ganggu, bahkan ketika dia melihat gadis kecil di depannya, pemuda yang menunggang kuda itu tidak menarik kendali untuk menghentikan kudanya. Sebaliknya, dia membenamkan tumitnya ke sisi kuda untuk mempercepat langkahnya. Gadis kecil itu merasakan angin dingin bertiup ke arahnya. Dia berbalik dan pupil matanya membesar. Dia sangat takut hingga dia kehilangan cengkeraman pada hau yang dilapisi gula. Bagi anak itu, kuda itu tampak seperti gunung raksasa. Saat hewan besar itu menyerbu ke arahnya, kecepatannya menciptakan angin kencang, dan poninya terbang di sekitar dahinya. Sial, gadis kecil itu akan terbunuh. Kaisar Bebek berteriak dengan panik. Xiao Luo melaju secepat kilatan petir untuk berdiri di depan gadis kecil itu untuk melindunginya. Kuda hitam besar itu bertabrakan dengannya. Ia terbang dari kekuatan batin sejati yang dikeluarkan Xiao Luo sebelum kudanya dapat menghubunginya. Pria dan kuda itu menabrak pelindung Xiao Luo, dan kuda hitam itu jatuh ke tanah, meringkik dengan tragis. Bagaikan layang-layang yang talinya putus, pemuda itu terlempar ke udara akibat benturan tersebut. Keterampilan pemuda itu bagus. Dia menemukan keseimbangannya di udara dan mendarat dengan kakinya alih-alih jatuh dengan keras ke tanah. Namun, dampaknya begitu kuat sehingga dia harus mundur 10 langkah untuk menenangkan diri. Gadis kecil itu masih shock. Dia melihat ke arah saudara laki-laki yang telah menyelamatkannya, berdiri di depannya. Sepasang matanya yang seperti lonceng dipenuhi dengan kepolosan, dan dia menatap Xiao Luo seolah dia ingin memasukkan wajahnya jauh ke dalam pikirannya. Apakah kamu terluka? Xiao Luo bertanya padanya. Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya. Tidak, jawabnya. Lalu dia bertanya pada Xiao Luo, kakak, apakah kamu terluka? Kakakmu lahir dengan kekuatan ilahi. Sekalipun seekor gajah menyerang, gajahlah yang akan mati. Apa yang bisa dilakukan seekor kuda padanya? Jawab Kaisar Bebek berukuran mini sambil mengepakkan sayapnya di udara. Ketika gadis kecil itu mendengar itu, dia memandang Xiao Luo dengan kagum. Anak-anak yang lahir di Arcana Land memiliki impian untuk menjadi kuat, tidak terkecuali dia. Sinyi, Sinyi. Saat itu juga, ibu gadis kecil itu berlari sambil menangis dan memeluk erat gadis kecil itu. Bu, aku baik-baik saja. Kakaklah yang menyelamatkanku, kata gadis kecil itu penuh rasa terima kasih. Wanita itu buru-buru membungkuk dan berterima kasih pada Xiao Luo. Terima kasih, terima kasih. Bawa saja dia keluar dari sini. Xiao Luo bisa merasakan permusuhan dari pemuda di atas kuda itu. Karena dia akan menyelamatkan mereka, dia mengambil tanggung jawab penuh. Xiao Luo tidak ingin pemuda itu menyerang ibu dan putrinya. Wanita itu sepertinya mengenal orang yang menunggangi kuda hitam itu, dan dia bukanlah orang yang ingin disinggung orang. Setelah membungkuk dan berterima kasih kepada Xiao Luo berulang kali, dia segera pergi bersama putrinya. Oke, tok-tok. Beberapa kuda tinggi berlari mendekat, dan penunggangnya adalah pria dan wanita muda kaya yang mengenakan sutra dan satin mahal. Mereka turun dari kudanya dan pergi membantu pemuda berjubah hijau yang menunggangi kuda hitam. Tuan muda lagu, apa yang terjadi? Seorang wanita yang menjilat bertanya. Suasana hatiku telah dirusak oleh bajingan itu. Pemuda berjubah hijau dengan dingin menatap Xiao Luo dengan mata penuh amarah. Aku tidak percaya ada orang bodoh di Stan City yang berani mengganggu kesenanganmu. Dia pasti lelah hidup, kata seorang pria dengan marah. Orang itu sudah mati. Mereka adalah tuan muda dan nyonya muda dari para pejabat Stan City. Mereka berada di atas hukum. Orang itu telah memprovokasi mereka hari ini, dan saya khawatir mereka tidak akan melepaskannya. Itu benar. Kepalanya adalah Song Feiyu dari keluarga Song. Mereka adalah salah satu dari dua keluarga paling berpengaruh di kota Stan kami yang dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Parahnya lagi, Song Feiyu adalah seorang pesolek kejam dan angkuh yang kerap menindas dan mempermalukan warga Stan City. Dia berusaha keras karena dia milik keluarga yang kuat. Ada desas-desus bahwa dia mencungkil mata seseorang hanya karena orang tersebut melihatnya beberapa kali di jalanan. Berhentilah membicarakannya. Jika Song Feiyu mengarahkan pandangannya pada kami tidak akan melakukannya dengan mudah. Lebih baik menonton dari jauh. Kerumunan di sekitarnya bergumam dengan berbisik. Tak satu pun pemilik kios yang kiosnya terbalik berani mengambil dagangannya yang berceceran dari tanah karena takut pada Song Feiyu. Jika mereka bernasib buruk sampai berada di pihak yang salah, maka malapetaka pasti akan menimpa mereka. Xiao Luo tidak mau berdebat dengan orang-orang bodoh yang sombong ini. Karena gadis kecil dan ibunya telah pergi, dia tidak perlu tinggal lebih lama lagi. Dia harus pergi ke Sekte Dan Hui untuk menggunakan portal teleportasi dan menuju ke Twilight City, yang berjarak 500.000 km. Dia meraih Kaisar Bebek, terbang di udara, dan memasukkannya kembali ke dalam sakunya. Xiao Luo tidak mengizinkan bebek itu berbicara lebih jauh dan pergi. Ingin pergi, apakah kamu sudah mendapat izin dariku? Lagu Feiyu bertanya dengan dingin. 5 hingga 6 temannya segera menghalangi jalan Xiao Luo. Mereka semua menatap tajam ke arah Xiao Luo. Xiao Luo berhenti, berbalik, dan berbicara kepada Song Feiyu dengan suara acuh tak acuh. Dia berkata, saya tidak ingin menimbulkan masalah.
Mendengar itu, Song Feiyu dan teman-temannya tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu gila? Kamu bilang kamu tidak ingin menimbulkan masalah, tapi kamu sudah melakukannya. Kata seorang pria berbaju bordir. Wanita yang menjilat itu berjalan kembali ke sisi Song Feiyu dan tersenyum main-main pada Xiao Luo. Lihatlah penampilan konyolmu. Jangan bilang kamu tidak tahu siapa dia. Apakah aku perlu tahu? Xiao Luo menatap dingin ke arah Song Feiyu. Kaisar Bebek tidak berkata apa-apa selama ini karena Xiao Luo telah menggunakan kekuatan batin sejati untuk menutup tenggorokannya. Dia ingin mencegah bebek itu berbicara keras-keras. Kalau tidak, Kaisar Bebek akan keluar dari sakunya dengan sikap tertentu. Ia punya kebiasaan melontarkan kata-kata pedas dan itu menyedot perhatian publik. Sepertinya dia tidak tahu, mungkin dia baru saja datang ke Stan City dari tempat lain. Wanita yang menjilat itu berkata, oke, suasana hatiku sedang bagus hari ini. Jadi, saya akan memberi Anda beberapa informasi penting dan memberitahu Anda siapa yang tidak boleh Anda provokasi di Stan City. Ini milik keluarga Song, Tuan Muda. Di Stan City, tidak ada yang bisa melanggar perintah keluarga Song. Keluarga Song adalah hukum kota. Jika mereka mengatakan Anda bersalah dan pantas mati, maka Anda harus melakukannya. Hari ini, kamu telah tersinggung. Apa hubungannya denganku? Xiao Luo menyela dengan dingin, saya baru saja mengatakan bahwa saya tidak ingin menimbulkan masalah. Sebaiknya kamu juga tidak menimbulkan masalah, kalau tidak kamulah yang akan menyesalinya. Ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Xiao Luo, Song Feiyu dan temannya tertegun sejenak sebelum mereka tertawa. Itu sangat lucu. Di Stan City, kamu adalah orang pertama yang berani berbicara kepadaku seperti ini. Tawa Song Feiyu berangsur-angsur menjadi dingin, dan ada sedikit niat membunuh di dalamnya. Dia menunjuk ke arah kuda hitam yang roboh di tanah dan berkata dengan galak, kuda hitam ini adalah kuda bagus yang saya pilih dari puluhan ribu kuda liar. Tapi, sekarang salah satu kakinya patah. Saya akan meminta Anda memotong salah satu kaki Anda dan merangkak di bawah saya, berlutut di tanah dan bersujud kepada saya untuk memohon belas kasihan. Mungkin aku akan mengampuni nyawa murahanmu jika aku merasa puas. Cek, Xiao Luo tidak tertarik berurusan dengan pria bodoh seperti itu. Dia berbalik untuk pergi. Song Feiyu sangat marah karena diabaikan seperti ini. Pembuluh darah di dahinya menonjol saat dia berteriak pada teman-temannya, ambil bajingan itu. Begitu dia memberi perintah, keempat pria dan seorang wanita mengungkapkan aura tersembunyi mereka. Mereka memegang pedang dan menyerang Xiao Luo. Mereka semua adalah master bela diri tingkat menengah, jadi mereka secara alami berpikir bahwa keterampilan mereka cukup untuk menghadapi Xiao Luo, yang mereka anggap juga seorang master bela diri tingkat menengah. Tetapi ketika jarak mereka kurang dari setengah meter dari Xiao Luo, kekuatan batin sejati yang kuat yang dilepaskan dari tubuh Xiao Luo menghantam mereka. Itu meletus seperti angin kencang di tengah badai yang mengamuk. Mereka berlima terbang mundur dan jatuh dengan keras ke tanah. Xiao Luo tidak membunuh mereka. Mereka hanyalah orang-orang bodoh yang sombong. Mereka tidak harus membayar kekurangan mereka dengan nyawa mereka. Setelah mereka berlima mendarat di tanah, mereka memandangnya dengan kaget. Mereka tidak percaya bahwa Xiao Luo dapat membuat mereka terbang hanya dengan melepaskan kekuatan batin sejatinya. Apakah orang itu hanya seorang master bela diri tingkat menengah? Mereka tiba-tiba meragukan anggapan mereka sebelumnya. Mereka memeriksanya lagi, dan itu membingungkan mereka. Perasaan batin mereka memberitahu mereka bahwa Xiao Luo hanya berada di tahap pertengahan seorang master bela diri. Xiao Luo mengabaikan mereka dan terus berjalan menuju barat. Kekuatan yang ditunjukkan Xiao Luo juga mengejutkan Song Feiyu. Tuan Muda Song terkenal sebagai pengganggu dan selalu berhasil di Stan City. Karena Xiao Luo telah melukai kudanya dan melukai teman-temannya, Xiao Luo kini menjadi sasaran pembunuhan. Ah, teriakan nyaring terdengar seperti guntur di jalan, dan orang-orang yang berdiri di sekitar harus menutup telinga mereka terhadap suara yang sangat keras. Song Feiyu telah berubah menjadi sinar lampu hijau dan terbang ke arah Xiao Luo seperti sambaran petir. Tinjunya yang terkepal membawa kekuatan seperti tsunami, dan dia mengarahkannya langsung ke punggung Xiao Luo. Xiao Luo menghela nafas dan mengaktifkan kekuatan batin sejati di dalam tubuhnya, segera membentuk bola penghalang tak terlihat. Tangan besi Song Feiyu menghantam penghalang, dan ledakan keras lainnya terjadi. Hal ini menyebabkan terbentuknya gelombang energi yang kuat mirip dengan tornado yang mengamuk, dan menjatuhkan orang-orang yang berkumpul setidaknya 1 meter. Keduanya menemui jalan buntu selama sepersekian detik. Kemudian Song Feiyu terlempar ke belakang beberapa meter dan mengerang kesakitan. Beruntung baginya, wanita yang menjilat itu bereaksi cepat. Kalau tidak, dia akan tergeletak di tanah dan mempermalukan dirinya sendiri di depan umum. Gelombang energi yang merusak perlahan mereda, dan angin seperti tornado akhirnya segera menghilang. Sebuah lubang raksasa telah terbentuk tepat di lokasi di mana Song Feiyu menyerang Xiao Luo. Ada banyak retakan dan puing yang tertinggal. Song Feiyu baru saja dikalahkan dalam satu gerakan, bukankah dia seorang master bela diri yang hebat? Itu benar, Song Feiyu dilahirkan dengan sendok perak dan tumbuh dengan banyak harta karun dan ramuan langka yang eksotis. Oleh karena itu, kemajuan kultivasinya jauh lebih cepat daripada kebanyakan rekan-rekannya, dan dia sudah mencapai tingkat master bela diri hebat di usia muda. Bahkan di antara rekan-rekannya, dia adalah yang paling terampil. Anak muda itu menghadapi master bela diri yang hebat, tapi dia bahkan tidak menggunakan tangannya. Dia tidak diragukan lagi lebih dari sekedar master bela diri. Orang-orang yang berkumpul berbicara dengan suara pelan, karena mereka semua terkejut dengan kekuatan Xiao Luo. Dengan mata serigala yang ganas, Xiao Luo memelototi Song Feiyu dan berkata dengan dingin, aku memperingatkanmu untuk yang terakhir kalinya, aku tidak ingin membuat keributan, jadi jangan paksa tanganku, atau kamu akan menyesalinya. Persetan denganmu, aku, pria ini berlevel tinggi. Mata Song Feiyu memerah, dan dia mengatupkan giginya. Wanita yang menjilat itu menahannya dan mengisyaratkan bahwa dia tidak boleh bertindak sembarangan. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa pria itu adalah seniman bela diri tingkat tinggi. Jika Song Feiyu bersikeras untuk bertarung, itu mungkin tidak akan berakhir baik baginya. Itu adalah pilihan yang lebih luas untuk ditanggung saat ini. Meskipun Song Feiyu masih marah, dia kembali tenang. Dia berteriak pada Xiao Luo, karena kamu telah menyinggung perasaanku, Song Feiyu, di kota Stan, bahkan raja tidak dapat menyelamatkanmu sekarang. Xiao Luo tertawa tanpa ekspresi dan pergi. Ada banyak orang bodoh seperti Song Feiyu di dunia itu. Di Arcana Land, hanya sedikit yang bisa menyaingi Xiao Luo. Mungkin hanya sedikit ahli di tanah suci klan cahaya. Setelah meninggalkan jalan, Xiao Luo kemudian melepaskan pengekang Kaisar Bebek. Sial, Anda sedang menguji batas saya. Kaisar Bebek sangat tidak senang, dan dia terbang keluar dari saku Xiao Luo untuk mematuk wajahnya. Tapi ketika dia melihat mata Xiao Luo, dia ketakutan dan malah mendarat di bahunya. Saya sudah mengatakannya sebelumnya, jangan berbicara bahasa manusia di depan umum, kata Xiao Luo.
Kalau begitu, bahasa apa yang harus saya gunakan? Balas Kaisar Bebek. Bicaralah dalam bahasa jenismu, jawab Xiao Luo sambil menatap bebek itu. Kuek. Itu benar, dasar brengsek. Saya telah melampaui level rata-rata bebek sejak lama. Mengapa saya masih harus repot-repot berbicara bahasa bebek? Kata Kaisar Bebek. Xiao Luo mengabaikannya dan terus berjalan. Persetan denganmu, aku sedang berbicara denganmu. Apakah kamu tuli? Saya memprotes syarat dan ketentuan yang tidak setara ini. Protes, saya protes. Kaisar Bebek terus mengeluh tanpa henti, tapi, dia tiba-tiba terdiam saat Xiao Luo berhenti berjalan. Seekor bebek betina sedang memimpin sekelompok bebek di depan mereka di jalan depan. Wow, gadis cantik. Mata Kaisar Bebek hampir keluar, dan dia segera terbang menjauh dari bahu Xiao Luo. Saat dia terbang, dia bahkan menyempatkan diri untuk menyisir bulu di kepalanya. Ia pun mengubah ukuran tubuhnya agar sesuai dengan bebek betina dan mulai mengobrol dengan bebek di depan anak-anak itik. Bebek betina bertanya, kuek. Kaisar Bebek menjawab, kuek. Perempuan itu bertanya lagi, kuek. Kaisar Bebek menjawab, kuek. Mereka berbicara dalam bahasa bebek, dan Xiao Luo tidak mengerti apapun. Hal ini membuat Xiao Luo tidak bisa berkata-kata, karena Kaisar Bebek sebelumnya membual bahwa dia telah melampaui level bebek rata-rata. Namun, disinilah dia, kembali menjadi bebek biasa pada saat berikutnya. Ia bahkan sedang merayu seekor bebek betina dengan segerombolan anak itiknya. Tidak ada kata-kata yang dapat menggambarkan kebutuhan mendesak Kaisar Bebek akan perhatian. Mengaum, raungan datang dari langit, dan membuat takut orang-orang di tanah. Itu adalah Qiongqi, binatang eksotis peringkat 7 dari keluarga Song. Ya Tuhan, kenapa dia dibebaskan? Apa yang telah terjadi? Apa lagi yang bisa terjadi? Orang bodoh telah menyinggung Song Feiyu. Dia mungkin menggunakan Qiongqi untuk memberi pelajaran pada pemuda itu. Orang-orang menjadi panik karena binatang eksotis peringkat 7 tidak terkalahkan, tidak ada yang berani meremehkan kekuatannya. Xiao Luo berbalik dan melihat seekor binatang eksotis bersayap dengan tubuh seperti banteng, dan secara keseluruhan berpenampilan seperti harimau. Ia turun dari langit dan melayang di udara. Bulunya menyerupai jarum baja, dan memiliki anggota tubuh yang kuat dengan kuku yang tajam dan berduri. Deretan taring putih di mulutnya membuatnya tampak semakin menakutkan. Ia meneteskan air liur saat menatap Xiao Luo, dan tampak seperti binatang pemakan manusia. Ia menimbulkan badai pasir mini dengan mengepakkan sayapnya dan langsung menimbulkan histeria massal di tanah. Seperti yang diharapkan, Song Feiyu sedang duduk telentang. Orang-orang biasa di jalan bergegas melarikan diri demi nyawa mereka, dan pemandangan menjadi kacau balau. Orang-orang saling mendorong, dan beberapa orang menangis sementara yang lain berteriak. Itu adalah kekacauan. Berdebar. Beberapa ratus tentara berbaju besi dan bersenjatakan tombak dan perisai berbaris dengan langkah tetap menuju mereka. Yang memimpin para prajurit adalah pasukan kalvari yang menunggangi kuda raksasa. Mayat tentara tiba dengan cara yang mengesankan dan memenuhi jalan. Beberapa tuan muda kaya yang bersama Song Feiyu sebelumnya ada di antara mereka. Hanya butuh beberapa saat untuk menimbulkan kekacauan di jalan. Bebek betina yang sedang mengobrol dengan Kaisar Bebek ketakutan dan berteriak, lalu melarikan diri bersama anak-anak itiknya. Cek, kenapa orang-orang bodoh ini harus mengejar kita? Beraninya mereka mengganggu waktu menggodaku. Kaisar Bebek sangat marah saat dia terbang kembali untuk bertengger di bahu Xiao Luo, bagaimana kamu bisa mentolerir ini? Jika aku jadi kamu, aku akan mengalahkan mereka. Hentikan omong kosong itu, kembalilah ke sakuku, kata Xiao Luo. Dia menatap bebek itu dengan tatapan kesal. Kaisar Bebek buru-buru menurutinya dan kembali menjadi versi mini dirinya, lalu terbang ke saku Xiao Luo. Dia menjulurkan kepalanya dengan ekspresi kesal saat dia menatap keluar untuk mengamati. Idiot, sudah kubilang sebelumnya. Anda telah menyinggung saya, Song Feiyu, dari kota Stan. Jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Song Feiyu merengut pada Xiao Luo sambil berdiri di punggung Qiongqi. Dia telah mengerahkan ratusan prajurit keluarganya, dan setidaknya ada 20 hingga 30 pejuang yang telah mencapai tingkat martial spirit di sana. Dia bahkan memasukkan binatang eksotis peringkat ke-7 miliknya. Pada saat itu, Song Feiyu memandang Xiao Luo dengan ekspresi yang sama di wajahnya seolah sedang melihat mayat. Apakah namamu Song Feiyu? Apakah kamu ingin hari ini tahun depan menjadi peringatan pertama kematianmu? Xiao Luo bertanya sambil mengangkat kepalanya untuk melihat pria sombong di atas binatang eksotis peringkat 7, Qiongqi. Song Feiyu telah kehilangan kesabarannya. Pria sombong itu telah menginjak-injak harga dirinya, dan dia tidak tahan lagi. Hahaha, lagu Feiyu tidak bisa berhenti tertawa. Dasar brengsek yang tidak punya otak. Sepertinya kamu tidak tahu betapa kuatnya aku. Dia melambai pada seorang jenderal penjaga di bawah dan berteriak, lemparkan kedua mayat itu padanya. Biarkan dia tahu orang seperti apa saya ini. Ya, Tuan Muda, sang jenderal menanggapi dan segera mematuhi perintah itu. Dengan lambaian tangan sang jenderal, para penjaga bergerak ke samping untuk membuka ruang bagi dua penjaga yang berkuda untuk maju. Kemudian, mereka melemparkan dua mayat, satu besar dan satu lagi lebih kecil, ke tanah dekat Xiao Luo. Itu gadis kecil itu dan ibunya. Wajah Kaisar Bebek berubah. Dia tidak mengira itu adalah mereka. Mata gadis itu dan ibunya terpejam. Wajah mereka pucat, dan ada bekas darah di sudut bibir mereka. Luka fatal mereka ada di dada, disebabkan oleh tombak yang menembus jantung mereka. Aura Xiao Luo langsung membeku. Aura yang kuat terpancar bersamanya sebagai titik fokus. Dia pikir dia telah menyelamatkan nyawa gadis kecil itu. Dia tidak menyangka bahwa dia telah melibatkan dia dan ibunya. Penderitaan yang dia rasakan bagaikan bola api yang berkobar di dadanya. Dia mengangkat kepalanya dan bertanya dengan dingin, apa yang mereka lakukan hingga memprovokasimu? Mereka hanyalah rakyat jelata. Dengan status itu, mereka tidak memenuhi syarat untuk memprovokasi saya, kata Song Feiyu. Lalu kenapa kamu membunuh mereka? Mata Xiao Luo terbakar amarah. Song Feiyu tertawa lagi dan berkata, saya merasa senang melakukannya. Apakah Anda puas dengan penjelasannya? Dia tersenyum santai dan memandang Xiao Luo seolah sedang melihat orang bodoh. Di Stan City, jika saya ingin seseorang mati, maka orang itu akan mati, lanjutnya. Sangat baik, tak satu pun dari kalian akan meninggalkan tempat ini hari ini. Kalian semua akan mati di sini. Seru Xiao Luo. Pinggiran dahi Xiao Luo bergerak tanpa angin di udara, dan seluruh tubuhnya memancarkan kekuatan berbahaya. Dia orang bodoh yang malang. Bagaimana dia bisa mengucapkan kata-kata konyol seperti itu pada saat ini? Ada 300 penjaga di sini. Semuanya pemberani dan mahir dalam pertempuran. Ada juga lebih dari 30 jenderal di alam martial spirit. Bagaimana orang bodoh sepertimu bisa bertarung dengan kami? Berhentilah bicara omong kosong dengan orang bodoh ini. Pria itu hanya pandai menyombongkan diri.
Itu benar, jika kita berdebat dengan orang idiot, IQ kita akan turun menjadi orang idiot. Bodoh, semakin cepat kamu mati, semakin cepat kamu terlahir kembali, hehe. Tuan muda dan nyonya muda kaya yang mengenakan pakaian bersulam mahal terkikik. Nyonya muda itu bahkan dengan sengaja menggunakan nada centil untuk mengejek Xiao Luo. Jenderal Chu, robeklah dia, teriak Song Feiyu dari punggung Qiongqi. Dia tidak sabar untuk melihat Xiao Luo mati di tempat. Kena kau, jenderal itu mengindahkan perintah itu dan melambaikan tangannya. Segera, selusin pasukan kavaleri dengan tombak di tangan mereka menyerang Xiao Luo. Tanpa pikir panjang, Xiao Luo segera menghunus pedang naga miliknya dan menebas secara horizontal. Pedang itu mengeluarkan suara, bang, saat dia mencabutnya. Berdengung, kekuatan pedang tak kasat mata tersapu dari pedang naga. Lusinan penjaga berkuda yang menyerang Xiao Luo dipotong-potong. Darah menghujani, dan tak terhitung banyaknya potongan mayat para penjaga dan kuda mereka berterbangan di sekitar tempat itu. Darah segar membanjiri tanah. Desis, entah itu orang biasa yang menonton dari jauh atau penjaga keluarga Song yang menyaksikan kejadian itu dari dekat, jantung semua orang berdebar kencang. Tidak ada yang mengharapkan hasil seperti itu. Sebelum penjaga yang tersisa pulih dari keterkejutan mereka, Xiao Luo berubah menjadi hantu dan menyerang mereka. Dia sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa melihat apa yang dia lakukan. Tapi kemanapun dia bergerak, jeritan terdengar. Anggota badan dan kepala yang patah berterbangan, dan darah menghujani jalur pembunuhannya. Pasukan yang terdiri dari 300 penjaga kehilangan orang dengan kecepatan yang tidak terbayangkan. Hanya dalam beberapa napas, 300 penjaga keluarga Song semuanya tergeletak di genangan darah, terpotong-potong. Ketika mereka melihat mayat-mayat di tanah yang berlumuran darah, para kokskom dan jenderal yang memberi perintah semuanya tampak tercengang. Keringat dingin bercucuran seperti hujan yang menetes. Bagaimana orang itu bisa mengubah tempat itu menjadi rumah jagal dalam sekejap? Ya ampun, apa yang baru saja kulihat? Tukang daging, dia adalah jagal yang haus darah. Saya khawatir keluarga Song telah menyinggung talenan kali ini. Orang-orang biasa yang menonton dari jauh tercengang. Semua gemetar ketakutan. Tidak ada yang menyangka bahwa pemuda yang tampak tidak berbahaya itu bisa berubah menjadi kejahatan yang kejam dan bisa membunuh 300 penjaga keluarga Song dengan begitu brutal. Benar-benar menakutkan. Dari mana asal-usul orang itu? Mengapa dia begitu brutal saat menyerang? Dasar bocah nakal, kamu membuatku takut sekali, gumam Kaisar Bebek sambil menelan ludahnya dengan susah payah. Dia ada di saku Xiao Luo dan berada di dekat pembunuhan besar-besaran. Dia benar-benar takut akan kekejaman Xiao Luo. Xiao Luo mengabaikannya dan memenggal kepala sang jenderal dengan pedangnya. Kemudian, matanya yang merah menyapu untuk melihat kelompok sarang laba-laba, dan niat membunuhnya melonjak. Para kokskom tidak berhenti berpikir. Mereka buru-buru membalikkan kudanya dan menjauh dari Xiao Luo. Namun, bagaimana Xiao Luo bisa membiarkan mereka pergi ketika dia sudah mengambil keputusan? Satu-satunya alasan dia meninggalkan mereka untuk yang terakhir adalah membiarkan mereka mengalami ketakutan sebelum kematian. Xiao Luo seperti malaikat maut yang mengumpulkan nyawa. Dengan tebasan pedangnya, keempat orang bodoh yang sombong itu, bersama dengan kudanya, dipotong-potong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Satu-satunya yang masih hidup adalah wanita yang sedang menjilat itu. Dia menunggangi kuda putihnya dengan keras dan telah menempuh jarak lebih dari 100 meter. Namun, Xiao Luo hanya mengambil satu langkah dan langsung melintasi jarak tersebut untuk melangkah di depan kudanya, menghalangi jalannya. Ah, wanita itu berteriak ketika dia kehilangan kendali. Kudanya terangkat karena bisa merasakan aura pembunuh Xiao Luo. Wanita itu terjatuh dari kudanya. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Dia memandang Xiao Luo, mendekatinya, dan memohon dengan ketakutan. Sikap angkuhnya yang sebelumnya memandangnya sebagai lelucon sudah tidak ada lagi. Maaf, aku sudah memberimu kesempatan. Xiao Luo mendatanginya dan memberinya tatapan merendahkan sebelum mengayunkan pedang naga miliknya. Kepala wanita itu segera meninggalkan lehernya dan berguling ke samping seperti bola. Jadi, tanpa diduga, 300 penjaga dan beberapa orang bodoh yang sombong semuanya tewas di sana. Bau darah yang kental dan menyengat memenuhi atmosfer. Darah yang mengalir keluar dari mayat berkumpul menjadi aliran, dan uap mengepul dari permukaan. Itu adalah tempat darah dan mayat. Rasanya seperti neraka. Song Feiyu, giliranmu. Xiao Luo mengangkat kepalanya dan mengarahkan pedang naganya yang berlumuran darah ke arah Song Feiyu dengan tatapan mematikan. Saat itu, wajah Song Feiyu menjadi pucat. Dia tidak percaya 300 penjaga keluarganya akan mati begitu saja. Mereka tidak punya waktu untuk melakukan perlawanan. Bahkan teman-temannya semuanya dipenggal. Wanita yang menjilat itu adalah kekasihnya, dan baru tadi malam, mereka berhubungan di tempat tidur. Tapi sekarang, dia telah menjadi mayat berdarah tanpa kepala. Pergantian kejadian begitu drastis sehingga dia tidak bisa menerimanya.